Ibumu melihat kamu sudah berusia 18 tahun. Masih belum memberinya cucu untuk dimainkan. Dengan marah mengumpulkan semua tisu di tempat tidurmu. Dan mengancam jika dalam 3 hari kamu tidak menemukan pasangan. Maka cangkir yang kamu beli diam-diam juga akan dipecahkan. Dengan tidak berdaya, kamu hanya bisa mencari pacar palsu untuk menghadapi ibumu. Tapi yang dijanjikan hanya pacar sementara. Tetapi dia malah langsung menempel kepadamu dan tidak pergi. Tidak hanya akan mencium kamu di depan umum. Dia juga mengancam akan melahirkan kumpulan monyet untukmu. Aku sudah hamil. Kamu sudah bengkak. Sekarang kamu memang tidak bisa lari. Memasukkan kepala ke dalam kehangatan tubuhnya. Tersenyum nakal berkata, gaya wanita kaya. Su Mengyao juga meniru melihat keadaanmu. Mengusap-usap di pelukanmu. Berbisik berkata, sayang, perutku lapar. Lapar makan anak kecil. Padahal 3 hari yang lalu kamu masih sendiri yang hanya ditemani tanganmu sendiri. Tapi untuk menghadapi desakan nikah dari ibu, kamu memutuskan untuk mengeluarkan uang menyewa model sebagai penanganan sementara. Namun ketika sampai di kedai kopi yang sudah disepakati sebelumnya, kamu melihat sekeliling, hanya menemukan seorang wanita cantik dengan aura memukau. Dilihat dari wajahnya yang berkerut, duduk di pojok ruangan. Satu tangan menyangga pipi sambil menatap meja. Seperti sedang berpikir. Sangat memesona. Kamu pun langsung memastikan bahwa dia adalah orang yang kamu sewa. Lantas langsung duduk tepat di samping wanita itu. Dia melihat kamu yang datang tanpa undangan. Sedikit terkejut dan mengedipkan mata cantiknya. Lalu dengan wajah bingung menatapmu. Kamu langsung memotong dan memberikan mantra balasan. Tersenyum berkata, Nona, saya adalah Jiang Che. Aku yang menitipkan orang. Meminta kamu berpura-pura menjadi pacarku. Awalnya Su Mengyao mengira itu hanya seseorang yang datang untuk menggoda. Tapi setelah mendengar ucapanmu yang mengerikan, dalam sekejap langsung tidak tenang. Terlihat Su Mengyao menatapmu dengan wajah terkejut. Memintaku berpura-pura menjadi pacarmu. Dan kamu tidak merasa curiga tentang hal itu. Hanya mengira teman baik tidak menjelaskan dengan jelas pada pihak lain saja. Kemudian kamu juga menceritakan tentang ibumu yang mendesak pernikahanmu. Kepada dia sekali lagi. Dengan wajah tak berdaya menatap Su Mengyao. Setelah mendengar kata mendesak menikah, Su Mengyao jelas terkejut sejenak. Lalu ekspresinya menjadi rumit. Terus menanyakan detail kepadamu. Ibumu biasanya bagaimana mendesakmu? Dan kamu juga tidak memilih untuk menyembunyikan. Langsung menggambarkan secara lengkap operasi mendesak menikah ibu dengan cara yang misterius. Kepada Su Mengyao juga kamu menceritakan dengan penuh semangat. Pihak lain tanpa sadar sedikit tersenyum. Tapi masih ada sedikit kebingungan. Kamu sudah tampan sekali. Seharusnya tidak sulit untuk menemukan pasangan. Setelah mendengar itu, kamu agak terdiam sejenak. Menyengir tanpa daya sambil mengangkat bahu. Menunjuk ke wajahmu sendiri. Tersenyum pahit berkata, semua ini gara-gara aku terlalu tampan. Aku benar-benar tidak berani sembarangan mencari pasangan. Kalau mereka sampai benar-benar jatuh cinta padaku. Kalau sampai mereka melahirkan anak monyet buatku, bagaimana? Suara Su Mengyao terdengar. Alis dan matanya melengkung senang. Dalam sekejap kamu berhasil membuatnya tertawa. Kata-katamu sepertinya memang ada benarnya. Kalau begitu kamu butuh aku. Aku harus melakukan apa? Su Mengyao tersenyum manis sambil bertanya. Namun kamu kehilangan fokus. Wanita Zeng tersenyum sangat cantik. Tapi 2,5 detik kemudian, kamu segera menggelengkan kepala. Kemudian memasukkan lawan bicara ke grup keluarga. Detik berikutnya muncul deretan pesan panjang. Halo anggota keluarga di grup. Aku pacar Jiang Che. Su Mengyao karena ukuran pinggulnya besar. Melihat ke bawah tidak bisa melihat sepatu, Bai Li yang melihat langsung. Tiba-tiba menghela napas dingin. Lei Datun, wow. Ini benar-benar menepati selera ibu, model kecil ini. Profesional sekali. Seperti yang diduga. Su Mengyao baru saja mengirim pesan. Detik berikutnya, grup langsung heboh. Red envelope, amplop merah, serentak memenuhi layar. Tapi kamu tidak membiarkan Su Mengyao membuka. Bukan takut dia benar-benar menerima. Hanya takut setelah selesai memesan. Ibu langsung melakukan video call. Dan saat kamu baru saja berbicara, mata indah Su Mengyao sedikit mengerut. Membuat bibirnya meringkuk. Terlihat agak tidak puas. Kenapa lihat video? Apakah penampilanku tidak memuaskan ibumu? Mendengar itu kamu segera menjelaskan. Dia sangat cantik. Ibumu pasti akan menyukainya.
Hanya saja membuka video akan ketahuan. Melihat kamu yang tegang, Su Mengyao yang menyesap kopi hampir tersedak, menutup mulut dan tertawa cekikikan. Kamu sebenarnya ingin menjelaskan lebih banyak, tapi saat itu telepon dari sahabatmu Mu Suai masuk. Ingat jangan pernah video call dengan ibuku. Setelah kamu mengingatkannya lagi, baru merasa tenang berjalan keluar kafe. Baru saja mengangkat telepon, kau langsung memuji temanmu dengan hebat. Kau bilang model yang dia temukan benar-benar sangat patuh. Sangat cocok. Sementara itu, Mo Suai di ujung telepon bingung. Dia menelepon untuk mengatakan, model itu tidak bisa datang untuk tugas sebagai tuan rumah. Tidak bisa datang. Setelah mendengar penjelasan Mo Suai, kepalamu berdenging dan bingung. Berpikir bahwa kau mengenali orang yang salah selama ini. Lalu kau tersenyum getir. Memutuskan panggilan. Sial, keluar mencari pacar sementara. Ternyata salah mengenali orang. Sungguh memalukan. Dan saat kau menoleh kembali melihat Su Mengyao di dalam kafe, kau menyadari dia memang tidak seperti model. Dia terlalu cantik. Saat kamu merenung dengan ketakutan yang mendalam, apakah dia sedang mengincar ginjalmu? Kamu tiba-tiba menyadari Su Mengyao sedang menelepon. Terlihat dia memperlihatkan senyum manis, melambaikan tangan ke layar ponsel, dan dengan suara merdu yang manis berkata, "Baiklah, Tante. Kita bicara lagi lain waktu. Hehe aku super. Jika tidak ada halangan, sekarang ini malah terjadi halangan. Bukankah sudah sepakat tidak menelepon ibu?" Kemudian kamu balik dengan wajah masam ke kursi. Dengan mata setengah tertutup menatap Su Mengyao. Berniat meminta penjelasan. Tapi jawabannya langsung membuatmu terdiam selama 2,5 detik. Terlihat dia selesai menelpon. Tersenyum sambil menoleh ke arahmu. Dan tersenyum nakal berkata, "Kalau begitu aku tidak menerima amplop merah." Bibi juga memulai video grup. Aku tiba-tiba tidak terpikir untuk menolak dan langsung menerimanya. Tapi kamu tenang saja. Kita ngobrol dengan baik. Bibi juga bilang supaya kamu cepat-cepat membawa aku pulang. Setelah bilang begitu, Su Mengyao juga melemparkan tatapan penuh pesona padamu. Gaya itu benar-benar bisa membuat orang bersemangat. Tapi sekarang kamu memang tidak tertarik mendengarnya bicara panjang lebar. Hanya menatap Su Mengyao dengan wajah memohon untuk selamat. Bertanya kenapa dia tidak menjelaskan jelas bahwa dia bukan model yang diajak. Dan Su Mengyao mendengar itu hanya mengerutkan hidung cantiknya. Lalu bibir merahnya sedikit tersenyum. Dengan nada nakal berkata, "Tapi aku juga tidak bilang kamu itu setan." Setelah dengar itu, kamu langsung melotot dan mengusap wajah dengan ekspresi kesal. Katanya itu terdengar masuk akal. Su Mengyao melihat kamu kebingungan setelah itu. Bahkan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sikap seperti ibu sudah menguasai kamu. Namun kamu sama sekali tidak terpengaruh oleh kecantikan lawan. Kalau saja lawan sebenarnya mengincar ginjalmu, maka itu akan menjadi kerugian yang tidak sebanding. Sepertinya kamu siap mengeluarkan ponsel untuk menjelaskan ke ibu. Sekalian mengeluarkan lawan dari grup chat. Melihat itu, Su Mengyao mengerutkan alisnya sedikit. Langsung bersiap merebut ponselmu. Namun malah terhuyung tak stabil berdiri. Terjatuh ke pelukanmu. Dan kamu melihat ekspresi kikuk di wajah lawan. Kamu sama sekali tidak merasa iba. Hanya tersenyum licik lalu membuka grup keluarga. Lalu dengan cepat mengetik pesan. "Ma, aku salah tarik orang. Orang itu palsu. Ibu cepat keluarkan dia deh." Tak disangka detik berikutnya bukan balasan dari ibu yang datang. Melainkan serangkaian pesan panjang dari Su Mengyao. "Tante, sebenarnya kemarin adalah ulang tahunku. Jiang Che pulang kerja lupa beli kue untuk aku. Kita jadi bertengkar. Lalu aku tidak mau pedulikan dia. Dia sekarang lagi ngambek sama aku. Bibi aku tahu aku salah dalam hal ini. Tidak ada hubungannya dengan Jiang Cheng. Kalau mau marah ya marahin aku saja." Setelah membaca tulisan pendek itu, kamu langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wajah langsung berubah. Persetan, wanita ini ternyata main licik. Belum juga kamu ambil tindakan untuk memperbaiki. Balasan dari ibu sudah datang. "Jiang Che bocah brengsek. Kamu mulai bosan hidup ya?" Melihat itu kamu tersentak kaget. Segera mengirim pesan. "Siap-siap jelaskan sedikit." Siapa sangka, di detik berikutnya muncul tanda seru merah di chat WeChat. Kamu telah dikeluarkan dari grup chat. Sesaat kemudian wajahmu langsung berubah menjadi gelap. Ini benar-benar ibu kandung ya? Demi memeluk cucu. Benar-benar tidak mengenal cara. Padahal saat itu Su Mengyao masih tersenyum sinis dan menggoda kamu. "Peluk mobil kecil. Kenapa tante mengusirmu keluar?"
Mendengar itu wajahmu semakin gelap. Bagaimana bisa langsung berpikiran seperti itu? Langsung memutuskan untuk menelepon dan menjelaskan ke ibu. Melihat situasi itu Su Mengyao terdiam sebentar. Bibir merahnya sedikit bergerak dan berkata, "Masalah Jiang Cheng, kalian bisa bicara dengan baik-baik. Dan kamu tentu tidak berencana untuk bernegosiasi damai dengan pihak lain. Meski dia berusaha tampil manja sekalipun tidak akan berhasil." Detik berikutnya telepon tersambung. Tapi sebelum kamu sempat bicara, ibumu sudah memberikan perintah tegas. Kalau tidak membuat Su Mengyao senang, jangan harap kamu bisa bertemu lagi. Dan kamu mendengarnya dengan tawa sinis yang meremehkan. Lalu dengan tenang menjelaskan, "Ibu, sebenarnya Su Mengyao sama sekali bukan pacarku. Dia palsu." Begitu kata-kata itu selesai, di ujung telepon sunyi. Tapi setelah beberapa saat meledak dengan teriakan marah. "Bajingan kecil. Aku tidak peduli itu asli atau palsu. Pokoknya kamu buat dia pulang ke rumah untukku saja. Aku akan menganggap dia sebagai menantuku yang satu-satunya." Dan kamu pun langsung bingung. Saat kamu kebingungan tanpa arah, Su Mengyao diam-diam datang, mengambil alih pembicaraan, lalu menatapmu dengan mata yang meyakinkan. "Itu yang dikatakan Tante Lao Jiang. Benar, aku bukan pacarnya." Mendengar itu kamu benar-benar agak tersentuh. Wanita ini malah memutuskan untuk menjelaskan hati nuraninya sendiri. Menemukan itu tidak mudah ya. Tapi detik berikutnya, di wajah manisnya tampak kilasan licik. Bibir merahnya sedikit terangkat. Matanya memperlihatkan ekspresi bangga. Melihat itu, kamu langsung merasa ada yang tidak beres. Baru saja berhenti sejenak. Terjebak. Ternyata benar. Detik berikutnya, Su Mengyao memonyongkan bibir kecilnya. Langsung dengan suara sedih yang agak menangis berkata dengan penuh rasa tersakiti, "Tante, sejak kemarin, kami bukan lagi pacar. Sebenarnya kami tidak hanya bertengkar. Jiang Che bahkan menyebutkan putus dengan saya. Tante, aku sangat tersakiti. Aku telah menemani dia selama 2 tahun. Dia bahkan tidak mau mendengarkan penjelasanku. Tante. Menurutmu, apa arti hidup ini?" Mendengar itu, aku jadi terdiam. Tapi saat kau menoleh, ternyata di pipi Su Mengyao benar-benar tergantung air mata. Ini benar-benar menangis. Perlukah berakting seperti ini? Kemudian suara ayah terdengar lagi di telepon. "Brengsek anak bau rumput. Ayahmu juga sudah tidak tahan mendengar ini. Kau ini bukan playboy kah? Seandainya aku tahu dari dulu, aku sudah membantingmu ke dinding." Kemudian telepon diputuskan dengan bunyi bip. Kau sendiri duduk terkulai tanpa semangat di tempatmu. Su Mengyao melihatmu seperti itu, tak bisa menahan senyum. Kemudian dia mendekat ke sisimu. Dengan wajah sedih berkata, "Sebenarnya kamu yang mendekat, membiarkan aku jadi pacar daruratmu, oke? Manfaatin keuntungan lalu sok manis." Mendengar itu, kau menggelengkan mata dengan besar. "Itu aku salah kira orang, oke? Lagi pula aku juga sudah jelaskan padamu. Kamu kenapa masih bertahan di grup ini dan tidak pergi? Sudah selesai ngobrol langsung mau kabur. Ada alasan apa? Kamu juga harus memberi sesuatu dong." Su Mengyao tidak langsung menjawabmu. Tapi dia menggeser pantatnya mendekatimu. Aura dewasa yang menggoda ini datang menghampiri. Bagi pria usia 20-an, ini benar-benar jurus mematikan. Malahan Su Mengyao mengangkat suara manjanya. "Itu kan ingin membantu adik tampil lebih keren. Sekarang tante dan paman jadi ragu sama kamu nggak? Mereka jadi mendesak kamu nggak? Mobil kecil. Sepertinya tidak ada cara yang lebih baik selain aku terus jadi pacar sementara kamu." Melihat itu kamu langsung tidak tahan. Menghela napas. Berpikir dalam hati. Mati di bawah kuntum bunga peoni. Menjadi hantu pun tetap memesona. Kemudian dengan wajah tulus melihat ke arah Su Mengyao. Bertanya, "Apakah kamu bisa menyuntikkan obat bius saat operasi ginjal?" Operasi ginjal. Setelah Su Mengyao tersadar. Tertawa kecil. "Adik kecil zaman sekarang cukup menarik. Aku tidak bisa menyuntikkan obat bius. Permintaanku sangat sederhana. Hanya ingin kamu jadi pacarku saja." Setelah mendengar itu kamu langsung bingung. Kopi yang baru diminum hampir muncrat keluar. Wanita ini sedang bicara hal-hal yang menggigit. Menjadi pacarnya. Dan tak lama kemudian, di mata Su Mengyao tampak sedikit keheningan. "Keluargaku juga terus mendesak aku untuk menikah. Membuatku tidak tahu harus bagaimana. Kebetulan hari ini kamu datang menghampiri." Setelah mendengar penjelasan ini, kamu akhirnya menghela napas lega. Ternyata kamu salah paham. Bukan datang untuk menjebak. Melihat itu kamu tersenyum kecil.
Lalu ekspresimu berubah. Langsung menggelengkan kepala menolak. Bukan karena kamu tidak mau setuju. Ini adalah Su Mengyao. Melihat dari aura, jelas dia seorang wanita kaya. Standar mencari pasangan sangat tinggi. Namun setelah Su Mengyao melihat kamu menolak, dia tidak merasa terkejut. Malahan tersenyum tipis di wajah cantiknya. Dengan tatapan menggoda ke arahmu. Tidak apa-apa. Ayahku punya banyak uang. Tidak terlalu ketat dalam memilih menantu. Yang penting pria itu hidup dengan baik. Kalau begitu, kamu juga berhenti berpura-pura. Wanita kaya, baiklah. Langsung menyetujui. Dan disertai dengan sebuah permintaan kecil. Meminta orang lain meminjamkanmu 1 juta. 1 juta. Su Mengyao mengerutkan mata indahnya. Dia tidak menyangka hanya meminjam sebanyak itu. Maka tanpa ragu sedikit pun. Langsung mengangguk. Tidak masalah. Melihat orang lain setuju dengan begitu cepat. Kamu langsung semangat. Sangat emosional. Kamu bertemu dengan orang yang tepat. Tidak hanya menghadapi desakan menikah dari ibu. Menemukan menantu yang sempurna. Juga menyelesaikan masalah keuangan. Dan alasan kamu ingin meminjam uang. Adalah karena kamu kembali dengan kehidupan baru. Tak lama kemudian, ada kesempatan investasi. Langsung menggandakan dana. Kali ini Su Mengyao langsung membantumu menyelesaikan masalah besar. Tidak masalah. Pacar sementara ini harus kuberikan kepadamu dengan jelas sambil. Sebagai balas jasa kepadanya. Kamu langsung ucapkan kata-kata mewah. Makan di mana saja. Kamu tentukan makan apa. Aku yang traktir kamu. Kemudian langsung naik ke R8 miliknya. Su Mengyao sambil menyetir. Sambil memperhatikan restoran sederhana di pinggir jalan. Dia juga tidak ingin kamu mengeluarkan biaya. Makan seadanya saja sudah cukup. Sementara kamu di samping menelpon untuk izin ke kantor. Chow Ge, tolong izin ke menteri untukku ya. Ada sedikit urusan. Sore ini tidak jadi pergi. Presiden Su yang langsung datang dari kantor pusat. Hampir lupa padanya, tidak apa-apa. Kita berani bertaruh makhluk jelek ini tidak akan ke kantor siang ini. Setelah beberapa kata sederhana, langsung memutuskan telepon. Mobil sudah terparkir dengan mantap di pinggir jalan. Kamu mengamati kota hotpot lewat jendela mobil. Kita coba di sini, ya? Namun Su Mengyao tidak menjawab. Tersenyum setengah menatapmu. Jiang Che, ketika kamu menelpon, aku baru ingat belum tanya kamu kerja apa dan di mana. Mendengar itu kamu juga tidak menyembunyikan masalah ini. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Langsung menjawab. Aku bekerja di Wanxiang Cosmetic Co., Ltd. Tapi demi meningkatkan gengsi, aku sengaja melapisi diri dengan emas. Katanya sebagai calon kepala departemen penjualan. Tapi sebenarnya cuma pegawai kecil. Wanxiang Co., Ltd., ya. Belum selesai ucapannya. Su Mengran pun mengerutkan matanya yang seperti bunga persik. Di matanya seolah muncul sedikit kemarahan. Melihatmu akan turun dari mobil. Dia langsung mengunci pintu mobil dengan tangan terbalik. Aku khawatir kamu terlalu boros. Kamu bilang aku jelek. Di dunia ini mana ada hal seperti itu. Kemudian Su Mengyao tiba-tiba berkata dengan suara manja. Xiao cucu. Aku tiba-tiba tidak ingin makan hotpot lagi. Ayo aku akan membawamu pergi ke tempat yang bagus. Kamu harus benar-benar mentraktirku makan 1 kali. Namun kamu tidak memperhatikan perubahan suasana hati Su Mengran. Dan langsung menyetujuinya. Dalam perjalanan Su Mengyao terus-menerus mengajakmu bicara. Jiang Che, kamu bilang presiden baru itu jelek, tidak takut dia mendengar? Mendengar itu kamu tersenyum kecil. Tidak peduli bagaimana dia mendengar. Ini hanya kau dan aku yang bicara. Bukan hanya aku yang bilang dia jelek, tetapi seluruh departemen bilang begitu, oke? Seluruh departemen bilang begitu. Kenapa? Mata cantik Su Mengyao mengerut tajam. Tingkat kemarahan melonjak tajam. Dan kamu lihat lawan suka dengar. Datang semangat menyusun omongan buruk bos. Ini memang hal yang sangat menyenangkan. Kemudian kamu tertawa kecil. Memulai pidato penuh gairah. Wanita kaya berkuasa seperti itu sulit cari pasangan. Pasti karena jelek. Tidak ada yang mau cantik. Setelah dengar ucapan bodohmu, Su Mengyao benar ingin menginjak rem sampai mati. Membuatmu terbang keluar. Dalam hati mencela dengan keras. Apa-apaan kamu? Kamu pernah melihatku? Katamu aku buruk rupa. Tak seperti wanita. Ini benar-benar menyebalkan. Sepertinya staf Wanxiang Beauty harus dibereskan dengan baik. Tak ada bukti. Bagaimana bisa berkata sembarangan? Saat itu kamu juga memperhatikan ekspresi Su Mengyao. Sepertinya dia cukup tidak senang.
membuat bibir cemberut, entah sedang memikirkan apa. 10 menit kemudian, Su Mengyao sampai di tujuan, mengangkat pandangan ke bawah, memutar kepala memandangnya. Setelah melihat bangunan di depan, hatimu berdegup kencang dan merasa dingin. Astaga, Songcheng Grand Hotel. Kamu benar-benar tidak mau menghemat uang untukku. Kamu tertawa geli, memandang Su Mengyao. Ingin dia berpindah ke hotel lain. Namun Su Mengyao malah cemberut, memalingkan wajah dan menggunakan ibu sebagai tekanan padamu. Tante juga setuju kita makan di sini. Mendengar kata-kata itu, kau tak bisa menahan pandanganmu menjadi gelap. Gadis kecil ini benar-benar nakal. Sekali ludah satu paku. Bukankah cuma makan satu kali? Kalau diundang, makanlah sampai selesai. Su Mengyao akan mengantarmu pulang. Karena kau terus bergumam. Bos baru yang datang itu membuat Su Mengyao kesal mendengarnya. Langsung melemparmu keluar. Kemudian melambai padamu. Meninggalkan ekspresi yang penuh arti. Kau teruskan saja fantasi tentang bos itu. Kepikiran apa? Besok kalau ketemu ceritakan padaku, ya. Kalau berani. Memandang 28 yang pergi meninggalkan dengan angkuh. Kamu menyeringai. Masih bergumam pelan. Apa yang aku tak berani lakukan? Lagi pula dia juga tidak mendengar. Hari berikutnya pukul 9.30. Aula rapat penuh dengan orang. Pada saat yang sama, pintu ruang rapat terbuka dengan suara berdecit. Kebanyakan karyawan yang hadir serentak menoleh. Semua membayangkan kata-kata tulus Bos Su. Namun kamu tidak tertarik. Bukankah itu cuma orang jelek? Ada apa yang menarik? Melihatnya malah tidak nafsu makan. Tapi setelah orang di luar pintu keluar, lokasi hening selama 3 detik. Lalu meledak dengan bisikan penuh kegembiraan. Wanita itu tak bisa menahan tawa kecil. Lihatlah penampilan orang-orang yang tidak berpengalaman ini. Bisa secantik ini. Sahabat di samping, Mo Suai, dengan tegas menelan ludahnya. Lalu segera menyentuhmu. CG. Wah, wanita cantik besar. Cepat lihat. Benar-benar luar biasa. Melihat ekspresi Mo Suai seperti ini, kamu juga tak bisa tidak penasaran. Sedikit berdiri. Melirik ke belakang. Tampak di pintu aula pertemuan. Seorang wanita dengan sosok tinggi diam-diam berdiri di sana. Hanya saja tampaknya sangat familiar. Detik berikutnya, sebuah teriakan khas nasional keluar dari mulutmu. Ayo, besar rumputku. Otakmu mendadak kosong sekejap. Ketakutan, kamu langsung duduk kembali. Setelah menelan ludah berkali-kali, wajah penuh tanda tanya hitam. Bukankah itu Su Mengyao? Kemudian Su Mengyao memandang sekeliling. Langsung di tengah kerumunan. Mencari musuh langsung menemukan. Kamu benar-benar usaha keras. Tidak ditemukan sama sekali. Mendapatkannya tanpa usaha. Ternyata kamu duduk di sini. Saat itu aula pertemuan sudah penuh orang. Su Mengyao berdiri di podium. Menatap penuh perhatian ke arahmu. Kemudian melemparkan senyuman menggoda. Orang-orang yang sebelumnya malas tiba-tiba berdiri tegap. Semua membayangkan bahwa Bos Su sedang memandang mereka. Namun hanya kamu yang memegang dahi. Menutupi wajah. Tidak berani melakukan kontak mata. Kemudian Su Mengyao mengalihkan pandangannya. Mulai dengan wajah serius untuk menertibkan semua orang. Seperti pepatah baru pejabat baru aturan baru. Ditambah lagi kemarin kamu memberitahu dia. Semua orang di departemen membicarakan. Dia adalah makhluk jelek. Tentu saja dia tidak akan mudah menyerah. Mobil undian yang menyebalkan. Kenapa hari ini tidak terus berlagak sombong? Terus saja gosipin aku. Aku pasti tidak akan memukulmu sampai mati. Su Mengyao diam-diam mengumpat dalam hati. Melihat kamu selalu menunduk. Memutuskan untuk membicarakan hal ini secara pribadi setelah rapat. Dan kamu tentu saja tidak berani mengangkat kepala sepanjang waktu. Kemarin baru saja membicarakan orang lain di depannya. Sekarang mana mungkin masih punya muka. Cerita drama muncul dalam kehidupanmu sendiri. CEO wanita yang dikirim langsung dari kantor pusat. Ternyata adalah pacar sementara yang kamu temukan di jalan. Kamu menundukkan kepala sambil mengusap pelipis. Gila memikirkan kembali. Apa saja kata buruk yang aku ucapkan kemarin di hadapannya. Dan saat ini kamu baru mengerti kenapa saat berpisah kemarin. Su Mengyao memunculkan senyum misterius itu. Dia pasti sudah tahu sejak pagi. Sambil menahan nafas. Menunggu balas dendam hari ini. Kamu menggaruk kepala dengan susah payah. Siapa yang sangka mereka berdua ternyata satu orang. Setelah lebih dari 1 jam menyiksa diri sendiri. Mengumumkan rapat karyawan akhirnya selesai.
Dan Su Mengyao tidak mencari kamu. Baru saja kamu bisa bernapas lega. Dalam hati kamu tertawa kecil. Tidak menyangka bos Su begitu cerdas. Penuh pengertian. Orang besar tidak menyalahkan orang kecil. Mengambil mikrofon. Dengan suara pelan mengumumkan rapat selesai. Semua bisa meninggalkan ruangan sendiri. Mendengar itu kamu sangat senang, ya? Bisa pergi sekarang. Kamu memang ingin segera meninggalkan tempat penuh masalah ini. Tapi siapa sangka di detik berikutnya. Suara manis Su Mengyao. Kemudian terdengar suara itu, Jiang Che dari departemen penjualan, ke kantorku sebentar. Mendengar kata-kata itu sudut bibirmu tiba-tiba berkedut. Dan matamu penuh dengan ekspresi panik. Selesai, kali ini benar-benar selesai. Hari ini tidak bisa pergi. Dan Zheng Yuan yang duduk di depan ruang rapat. Juga terkejut mendengar kalimat itu. Sebagai kepala departemenmu. Kamu sering melawan dia. Dia sudah lama tidak suka padamu. Mengira presiden akan melakukan tindakan peringatan keras. Langsung menggosok tangan dengan semangat, tidak bisa. Harus segera membuat surat pemecatan Jiang Che. Tidak perlu minta persetujuan Departemen SDM. Langsung minta persetujuan Su. Namun kamu sama sekali tidak menyadari ekspresi Menteri Zheng. Dengan jari kaki pun bisa menebaknya. Su Mengyao memintamu untuk apa? Hanya bertanya bagaimana fantasi kamu tadi malam. Apakah presiden baru seperti yang kamu bayangkan? Tapi kamu hanya bisa mengangkat bahu dengan tak berdaya. Bangkit dan pergi. Hanya meninggalkan satu berita untuk semua orang. Beberapa menit kemudian, kantor presiden. Kamu sopan mengetuk pintu dan masuk lalu melihat. Su Mengyao sedang dengan penuh minat mengamati layar komputer. Tangan jadenya mengelus helai rambut. Bibir merah sedikit tersenyum. Matanya bermata bunga persik sedikit menyipit. Sangat cantik. Presiden Su, ada apa Anda memanggil saya? Saat itu kamu berperilaku sangat patuh. Tidak ada pilihan. Siapa yang menyuruhmu harus meminjam uang? Sepertinya ekspresi yang patuh. Atau mungkin panggilan bos Su kepada Su Mengyao ini sangat menyenangkan baginya. Su Mengyao mendengar ucapan itu. Langsung tampak sangat senang. Wajahnya menunjukkan sedikit ekspresi menggoda. Dengan nada penuh arti bergumam. Kecil. Kupikir kau masuk ke kantor CEO jelek itu tanpa mengetuk pintu. Ternyata cukup patuh juga, ya. Sudah mengetuk pintunya. Kata, jelek, itu diucapkan Su Mengyao dengan sangat tegas. Sementara itu ia juga mengedipkan mata dengan sinis ke arahmu. Mendengar itu kamu mengerutkan alis sambil tersenyum dan menggaruk kepala. Dengan canggung berkata, hehe, karyawan teladan, kan? Aku tetap mengerti tata krama dasar. Namun Su Mengyao tetap mengerutkan alis dengan tatapan tajam. Jelas dia tidak puas dengan penjelasanmu. Melihat itu kau juga tidak ragu. Langsung mengambil kesempatan untuk memuji. Bos Su begitu memesona bak ikan yang tenggelam. Cantik jelita yang menutupi bulan dan bunga. Wanita cantik yang bisa membuat negara terguncang. Bilang dirinya jelek. Ya ampun deh. Kalau wanita lain gimana dong? Itu sih benar-benar nggak bisa dilihat. Itu semua jelek. Nggak bisa disebut makhluk karbon. Bla bla bla. Banyak sekali kata-kata memuji yang menjilat keluar begitu saja. Pada dasarnya adalah pujian untuk menggoda gadis kecil. Setelah Su Mengyao mendengarnya, sudut bibirnya akhirnya menampakkan sedikit senyuman. Jiang Che memang pandai bicara. Su Mengyao terus tersenyum penuh makna. Setelah berkata, pura-pura terkejut melihat dokumen di meja. Tapi yang aku lihat di sini kok pegawai bagian penjualan Jiang Che ya? Prestasi penjualan kelompoknya berada di peringkat ketiga dari bawah. Kata-kata itu kamu benar-benar nggak bisa nyambung ya? Tidak menyangka kemarin aku cuma asal ngomong doang. Ternyata malah ketemu orang yang susah ditaklukkan. Saat kamu bingung dan gak bisa mikirin penjelasan yang sempurna. Telepon ponsel Su Mengyao berbunyi. Jiang Che menghela napas lega. Wah, Tuhan masih melindungiku. Bos Su, kamu pasti ada urusan penting ya? Kalau begitu saya pamit dulu. Kamu bilang lalu buru-buru berbalik ingin kabur. Tak ingin memberi kesempatan lawan untuk membalas. Namun Su Mengyao dengan santai berkata satu kalimat. Langsung menarikmu kembali. Telepon Tante Zhang. Dengan tak berdaya kamu terpaku berdiri di tempat. Bingung berjalan mendekati Su Mengyao. Melihat ternyata memang foto profil ibu. Saat kamu bingung memikirkan harus bagaimana. Su Mengyao sudah mengangkat dan menekan tombol sambung. Siapa sangka ibu mulai bertanya. Apakah Su Mengyao tidur dengan baik tadi malam? Ini jelas sedang menguji hubungan kalian berdua. Mendengar itu kamu baru saja ingin melakukan sesuatu.
mengingatkan Su Mengyao. Tapi dia sudah tanpa sengaja mengucapkannya. Tantenya kemarin hujan lagi. Aku tidur sangat nyaman. Mendengar jawaban ini, hatimu berdebar dingin sebentar. Biasanya dia akan main game tengah malam. Kalau benar tinggal bersama, dia pasti tidak bisa tidur nyenyak. Tapi kata-kata yang sudah keluar ibarat air yang tumpah. Mengingatkan juga tidak ada gunanya. Su Mengyao juga memandang dengan wajah bingung. Tapi siapa sangka detik berikutnya ibu berucap lagi. Yao Yao, kamu tadi malam tidak tidur bersama Xiao Che ya? Apa kamu masih marah sama Xiao Che? Tidak mau tidur bersama dia? Su Mengyao tampak terkejut saat mendengar itu. Alisnya sedikit terangkat. Bagaimana bibiku tahu aku tidur bersama Jiang Cheme? Su Mengyao benar-benar bingung. Untungnya saat itu kamu menyerahkan secarik catatan. Memberitahukan semua detail kepada yang lain. Setelah membaca, dia langsung berkata, bibiku bukan seperti yang kamu kira. Aku harus lembur semalam jadi tidur di kantor. Jadi tidak terganggu oleh keyboard zombie saat tidur. Mendengar penjelasan Mengyao, ibu juga menghela napas lega. Aku pikir kamu masih marah pada Jiang Che. Anak nakal itu tidak mau tidur bersama dia. Aku sudah bersiap mengeluarkannya dari grup keluarga. Kalau begitu, lupakan saja. Kalau tidak setuju langsung tendang orang. Kamu sangat marah sampai menggertakkan gigi. Kenapa aku harus menghadapi perlakuan yang tidak adil seperti ini? Tapi detik berikutnya ibu mulai bicara lagi. Yao Yao kalau begitu kamu dan Xiao Che tidak lembur malam ini ya? Hehe, malam ini pasti harus tidur bareng ya? Xiao Che kecanduan main game. Malam ini dia pasti masih ingin main seperti itu ya? Nanti malam aku akan telepon kamu lagi. Bantu dia berhenti kecanduan internet. Su Mengyao bibir merah sedikit bergerak. Mau bicara tapi terhenti. Tapi ibu sama sekali tidak memberinya kesempatan bicara. Oke, sudah diputuskan seperti itu. Kalau begitu Yao Yao kamu sibuk ya? Aku mau turun beli sayur dulu. Tuut. Telepon terputus. Pipi Su Mengyao mengembang kemerahan. Membalikkan kepala dan membelalak mata. Dengan wajah penuh tak percaya menatap ke arahmu. Kemudian dia berkata agak gagap. Oh tante maksudnya, malam ini kita harus tidur bersama ya? Kalau begitu pasti marah dong. Melihat wajah Su Mengyao memerah. Kau mengangguk. Lalu dengan tegas menjamin. Bos Su, tenang saja. Saya janji tidak akan melakukan apa-apa. Lihat saja ponsel saya ini sudah 2 tahun dipakai. Masih ada pelindung asli dari pabrik. Saya tidak pernah melepas pelindung layar. Kau juga tidak tahu bagaimana. Entah kenapa tiba-tiba mengucapkan kalimat itu. Sadar bahwa tampaknya sedikit menyenangkan hati. Segera menutup mulut. Dan Su Mengyao bukan lagi gadis kecil. Dia pasti mengerti kalimat itu. Lalu dia mencibir dengan hidung berkerut sambil menatapmu dengan kesal. Tapi detik berikutnya dia malu-malu menundukkan kepala. Menyampaikan. Memperlihatkan sikap seperti gadis kecil. Bergegas berkata. Mobil kecil. Tiba-tiba. Terdengar suara langkah kaki dan suara belang kunci dari luar kantor. Matanya yang indah tiba-tiba menegang. Membalikkan arah pembicaraan. Hampir menciumnya. Kata dua yang keluar dari mulut wanita cantik direktur utama itu. Langsung membuat cepumu terlalu panas. Mencium dia. Dagu kamu hampir terjatuh. Bos Su, jangan bercanda lagi. Kamu secara naluriah mundur 1 langkah. Tidak berani percaya kata-kata wanita buruk Su Mengyao itu. Melihat kamu masih berdiri kaku di tempat. Nada Su Mengyao sangat tergesa-gesa. Tidak sempat menjelaskan padamu. Cepat mendekat. Kemudian dia mengerucutkan bibirnya. Melangkah maju 1 langkah. Langsung menarik kerah bajumu. Dekatkan ke dadanya. Lantas dengan gerakan yang mulus meletakkan tanganmu di pinggangnya. Kemudian Su Mengyao berdiri tiptu. Mengangkat pandangan. Dengan penuh cinta memandangmu. Sementara kamu dalam keadaan benar-benar bingung. Siapa aku? Ini di mana? Aku harus apa? Oh tidak, dia harus apa? Melihat wajah Su Mengyao yang cantik. Sedikit lagi bisa disentuh. Semakin dekat. Bibir merah menggoda. Akal sehat perlahan terkikis. Tepat saat dia bersiap untuk menyedot. Pintu kantor berbunyi nyaris berdecit dibuka seseorang. Nona besar. Hei, setidaknya tolong tutup pintunya dong. Di lokasi adegan ini. Dengan lingkungan sekitar yang sebenarnya. Ini membuat Wang Jun sangat marah. Hehe maaf ya. Saya segera keluar. Wang Jun adalah sopir ayah Su Mengyao. Awalnya dia akan mengucapkan selamat tinggal pada Su Mengyao. Dia akan kembali ke Jinghai. Tapi malah bertemu dengan situasi ini.
Melihat itu, Su Mengyao tetap memeluk pinggangmu. Tersenyum nakal sambil melihat Wang Jun dan berkata, Paman Wang, Ak duduk di sofa dulu saja ya. Saya cium sebentar, terus dia langsung pergi. Terlihat Su Mengyao menarik kerah bajumu. Tatapan lembut dan bibir merah. Tak sempat bersiap, langsung menempel. Dengan kuat mengisap beberapa kali. Setelah beberapa kali mencium, dia baru saja dengan perhatian merapikan kerah bajumu. Mobil kecil. Kamu kembali bekerja saja. Aku sudah janji denganmu tentang hal itu. Ingat malam ini tunggu aku dengan baik. Kita pulang bersama. Hehe, sepanjang proses kamu dalam keadaan bingung. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu meninggalkan kantor presiden. Di dalam kantor presiden, kata-kata perpisahan Wang Jun dan Su Mengyao. Setelah berkata semuanya, dia juga bertanya dengan sedikit bingung. Nona, Anda dan pria ini. Su Mengyao mendengar dan tampak paham tiba-tiba. Menepuk kepalanya sendiri. Tersenyum santai. Aduh tadi lupa memperkenalkan Paman Wang. Dia bernama Jiang Che. Dia pacarku. Kami sudah berpacaran lama. Setelah mendengar itu, Wang Jun batuk beberapa kali dengan berat. Lalu teringat kata-kata yang baru saja diucapkan Su Mengyao. Malam ini di rumah, apa urusannya? Setelah menyadari bahwa dirinya mulai berhayal, rekan lama Wang buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Dengan canggung meninggalkan kantor. Langkah kakinya sangat cepat, hampir berlari. Nona besar sudah punya pacar. Hal besar seperti ini harus segera dilaporkan ke Direktur Su lewat telepon. Dan tepat saat pintu kantor tertutup, pipi Su Mengyao berkilat kemerahan. Benar-benar beruntung. Undian itu membuat drama ini dimainkan untuk Wang Su. Diperkirakan ayah tidak akan butuh waktu lebih dari setengah jam untuk mengetahuinya. Aku lihat kamu sekarang masih memperkenalkan kualifikasi apa padaku. Wanita cantik luar biasa. Bahkan saat berkata tegas pun tampak manja. Suara lembut seperti bayi. Sangat menggemaskan. Detik berikutnya terdengar ketukan pintu. Dia seketika menyembunyikan semua ekspresi halus di wajahnya. Batuk pelan, silakan masuk. Yang datang dengan memakai pakaian profesional adalah seorang wanita cantik bernama Zhang Hongyan. Sekretaris pribadi Su Mengyao. Melihat sekretaris Zhang menyerahkan formulir persetujuan pengunduran diri. Su Mengyao terlihat agak bingung. Baru saja datang sudah ada yang mengundurkan diri. Begitu tidak menghargai dirinya. Dan sekretaris Zhang melihat Su Mengyao mengerutkan kening. Lalu menjelaskan. Bu Su, ini dari wakil kepala departemen penjualan. Zheng Yuan menyerahkan formulir persetujuan pengunduran diri karyawan. Persetujuan pengunduran diri karyawan departemen penjualan. Sudut bibir Su Mengyao sedikit terangkat. Dengan penuh harap berkata. Dia ingin mengajukan pemecatan untuk karyawan tersebut. Apa jangan-jangan itu Jiang Che? Zhang Hongyan jelas tampak terkejut saat mendengar itu. Iya, namanya Jiang Che. Alasan pengajuan adalah Jiang Che main-main saat jam kerja dan tidak serius. Sikap kerja yang buruk. Membantah atasan. Su Mengyao mengernyit setelah mendengarnya. Kemudian memberikan tatapan sedikit lembut kepada Zhang Hongyan. Mengangkat bahu sambil berkata, posisi Jiang Ze memang harus digeser. Kamu beri perintah saja. Zhang Hongyan mengangguk dan berkata baik. Tapi langkahnya belum diambil. Orangnya sudah membeku, tunggu. Dia agak tidak mengerti. Akhirnya tetap tidak tahan. Membuka mulut bertanya. Su, kalau Anda berbuat seperti ini takutnya susah untuk meyakinkan orang. Namun Su Mengyao malah menggelengkan kepala dengan sinis. Alis cantik terangkat dan bertanya balik. Kepada Zhang Hongyan. Tidak ada yang perlu diikuti. Jiang Che adalah pacarku. Ini adalah perusahaanku. Apa salahnya aku memberinya promosi? Pacarku Zhang Hongyan langsung terheran-heran. Hampir terpana luar dalam. Jiang Che dan Direktur Su sedang berpacaran. Mereka baru bertemu berapa lama? Sejak Direktur Su datang ke perusahaan, sudah 5 jam penuh atau tidak? Namun sebagai bawahan, dia tentunya tidak berani bertanya lebih banyak pada atasan. Itu adalah perintah. Kemudian dia pamit. Karena sibuk atau perubahan jabatan. Di sisi lain, kamu kembali ke meja kerja dengan wajah bingung. Melihat banyak rekan kerja berkumpul di dekat mejamu. Tidak tahu sedang sibuk apa. Langsung menjadi bingung 2 kali lipat. Melihatmu kembali ke kantor. Semua orang mengeluarkan sesuatu dari belakang mereka. Seorang rekan kerja wanita cantik maju duluan dan menyerahkan sesuatu yang misterius. Kakak Jiang Che, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu.
Stocking ini. Aku sudah memakainya selama 2 hari. Kamu tidak punya pacar. Kalau ada kebutuhan, pakailah. Sementara sahabat baik, Mo Suai, menangis dengan wajah sedih dan menghela napas panjang. Dia berbalik dan berkata kepadamu dengan penuh perhatian. Ayo pergi. Saudaraku akan mengantarmu untuk terakhir kalinya nanti. Sedangkan kamu melihat mereka dengan bingung. Apa maksud kalian ini? Buat aku seperti mengalami sesuatu yang serius. Tapi belum sempat mereka menjelaskan padamu. Zheng Yuan kebetulan keluar dari kantor saat itu. Dia mengatakan dengan sinis kepadamu. Maksudnya apa? Jiang Che, selamat ya. Kamu akan dipecat. Saat itu Zheng Yuan sangat merasa puas dalam hati. Membiarkanmu sok keren di depanku. Surat pengunduran diri itu. Sungguh aku menyerahkannya langsung ke tangan sekretaris Presiden Zhang Hongyan. Tapi kamu tidak berani menghadapi Zheng Yuan. Baru saja dipecat. Konyol aku benar. Aku takut apa? Lagi pula, kamu juga harus tanya dulu ke Presiden Su. Apakah gadis itu setuju atau tidak? Baiklah. Dia baru saja mencium bibirnya 10 menit yang lalu. Tapi semua itu kamu tidak katakan. Hanya dalam hati mengejek dengan sinis. Kemudian kamu berpikir lagi. Lebih baik hari ini menggertak Zheng Yuan coba. Matamu beralih. Wajahmu menunjukkan senyum berdarah yang tidak baik hati. Kepala Departemen Zheng. Semua sudah berkembang sejauh ini. Aku juga tidak akan menyembunyikannya darimu. Sebenarnya Bos Su adalah pacarku. Dia pasti tidak akan memecatku. Tapi bukankah kamu sekarang membenciku? Aku akan mencari dia untuk berargumen sekarang juga. Ada seseorang yang ingin menjauhkan cinta hatinya dari dia. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan. Baru saja kamu selesai bicara. Semua rekan kerja yang hadir terkejut. Dagu mereka berantakan. Aku bisa minum obat sesuka hati. Tapi omongan jangan sembarangan. Aku rasa Jiang Che ini mulai gila. Sedangkan Zheng Yuan langsung tertawa keras. Dia pikir kamu sudah cukup berani berhadapan dengannya. Sudah sangat berani. Tidak pernah disangka. Kamu bahkan berani bercanda tentang presiden perusahaan. Jiang Che, kau benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Bos Su memang pacar kamu, ketawa mati aku. Aku bahkan bilang Bos Su itu ibuku. Mendengar itu kamu secara refleks tersenyum tipis. Gila aku gak punya anak kesayangan kayak kamu. Kalaupun ada, sudah terbuang begitu saja. Jangan pindahin topik, bangsat. Kamu bilang hari ini aku gak akan dipecat. Berani gak kamu nyalain kipas angin di posisi ke-6? Zheng Yuan tersenyum dingin. Tidak marah karena ejekanmu. Ada apa yang gak berani? Paling cuma 2 menit lagi kamu gak akan ketawa. Bahkan kalau Bos Su pacar kamu berani membual begitu. Aku takut apa coba? Sebenarnya aku Zheng Yuan yang dibesarkan dengan ketakutan sejak kecil. Benar-benar istimewa. Kamu mengejek. Sambil duduk di sofa samping. Kamu gak percaya kalau Su Mengyao benar-benar akan memecatmu. Namun Zheng Yuan tidak lagi menghiraukanmu. Melainkan sejak awal sudah berjongkok di depan pintu kantor departemen penjualan menunggu. Kenapa sekretaris Zhang belum juga datang? Saat hatinya sangat menderita dalam kesunyian. Akhirnya terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang berderap. Saat melihat orang yang datang, detik berikutnya, Zheng Yuan langsung terkejut. Dia menelan ludah dengan keras. Berlari kecil menyambut. Oh, Pak Su, kenapa Anda datang sendiri? Kalimat ini juga terdengar di telingamu. Kamu sedikit terkejut. Saat itu Su Mengyao sudah berganti mengenakan gaun panjang putih polos. Wajahnya tanpa celah sedikit pun. Sangat menggoda. Terlihat Zheng Yuan berdiri di samping Su Mengyao. Membungkuk dan menunjuk ke arahmu. Pak Su, kamu lihat yang duduk di sofa itu adalah Jiang Che. Kamu tidak tahu apa yang baru saja dia katakan. Sungguh tidak masuk akal. Dia bilang Anda adalah pacarnya. Dia berani mengejek Anda. Sungguh membuat saya marah sampai tekanan darah naik. Bos Su, saya mengajukan untuk segera memecat karyawan yang tidak sopan dan kurang budi pekerti ini. Zheng Yuan berkata dengan sangat marah. Tapi Su Mengyao tidak membalasnya. Melainkan melangkah maju 2 langkah. Memilih seorang yang beruntung dari karyawan departemen penjualan yang sedang menonton. Mengetuk meja. Dengan tenang bertanya. Apakah Jiang Che baru saja mengatakan bahwa aku pacarnya? Rasa tekanan dari CEO cantik itu memang besar. Membuat rekan kerja wanitanya langsung terbata-bata karena takut. Benar. Bos Su, memang Jiang Che tadi mengatakan seperti itu. Mendengar jawaban yang tidak meyakinkan, Zheng Yuan menghela napas lega.
Sekarang buktinya sudah jelas. Jiang Che akhirnya bisa pergi. Kemudian dia tersenyum dingin. Secara naluriah menoleh kembali. Memberimu tatapan penghinaan. Tapi adegan yang terjadi detik berikutnya membuatnya terkejut sampai ternganga. Terlihat ekspresi di wajah Su Mengyao bukan marah sedikit pun. Sebaliknya senyum tipis tergurat di bibirnya. Dia menarik gaun panjang yang melayang perlahan berjalan ke arah sofa. Dengan tenang duduk di sebelahmu. Bahkan langsung meletakkan tangannya di pahamu. Merunduk ke pelukanmu. Bibir merah sedikit terbuka. Suara manis yang lembut terdengar. Kamu dulu kan tidak suka bilang di depan orang. Apakah aku teman Nini? Pacarku. Kamu akhirnya mengerti juga. Malam ini pulang juga harus berusaha lebih keras. Saat itu Su Mengyao duduk di pangkuanmu. Dengan kedua tangan merangkul lehermu. Menampilkan ekspresi manja. Semua karyawan di kantor yang melihatnya tampak terkejut. Apa yang terjadi? Baru saja apa kata Direktur Su? Dan tepat 2,5 menit yang lalu. Saat kamu bilang Direktur Su adalah pacar kecil yang kamu temukan. Semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka kira kamu hanya sok keren. Ternyata badutnya justru adalah sahabat mereka di sebelah. Melihat itu, Mo Suai langsung duduk terjatuh ke lantai. Astaga! Sahabat itu naik ke wanita kaya. Dan yang paling bingung saat itu adalah menteri kamu. Zheng Yuan. Orangnya benar-benar kebingungan. Jatuh tersungkur ke lantai. Saat itu dia hanya ingin mencari lubang dan bersembunyi. Sialan, jadi Jiang Che memang bukan omong kosong. Dia benar-benar pacar bos. Setelah kamu melihat Zheng Yuan dalam keadaan canggung seperti itu, kemudian melihat lagi ke Su Mengyao yang ada di pelukanmu, langsung menggenggam tangannya, mengatur posisi kamera sedikit, lalu mengulurkan jari menunjuk Zheng Yuan yang berlutut di kejauhan sambil berkata, bukankah itu si bodoh itu? Memaksa ingin memecatku. Dan Su Mengyao melihat kamu akhirnya mau-mau memegang tangannya. Langsung terlihat sangat senang di wajahnya. Mengangkat kepala menatap wajah tampanmu. Dengan malu-malu bergumam. Jangan. Marah ya. Sayang, semua ini salahku karena terlambat. Aku akan membelamu sekarang juga. Nanti malam kamu boleh menghukum aku dengan baik. Kemudian Su Mengyao menoleh ke sekretaris Zhang yang ada di belakang sambil berkata, Hong Yan, kamu berikan dokumen itu ke Menteri Zheng. Baik, Su Zuo langsung merespons. Zhang Hongyan tersenyum samar. Memberikan dokumen penolakan permohonan kepada Zheng Yu. Lalu belum sempat sekretaris Zhang berkata apa-apa. Su Mengyao lebih dulu membuka suara untuk menjelaskan baginya, Menteri Zheng. Saya menolak permohonan Anda untuk memberhentikan Jiang Che. Anda tidak keberatan, kan? Zheng Yuan yang masih berlutut di samping mendengar berkata itu, menghapus keringat dingin dengan keras. Mengeluarkan senyum tegas. Menggelengkan kepala dengan kuat. Tentu saja tidak keberatan. Bos Su melihat Zheng Yuan begitu patuh. Su Mengyao juga mengangguk tipis. Gadis itu sedikit mengerutkan alis dan berkata, karena ini tentang Jiang Che. Aku akan menjelaskan sedikit lagi. Lalu mulai bicara panjang lebar. Intinya di sini adalah perusahaan miliknya. Selain dia, tidak ada yang berhak memvonis kamu. Setelah mendengar itu, hatiku langsung merasa sangat kaget. Pacar kecil ini cukup membela, bagus. Malam ini bisa diberi hadiah yang pantas. Dan saat Su Mengyao berbicara, sepanjang waktu dia terus menatap Zheng Yuan. Telapak tangan dan dahi Zheng Yuan. Keringat bercucuran deras. Melihat Su Mengyao selesai bicara, dia buru-buru mengiyakan. Sama sekali tidak ada masalah. Tuan Su, masalah ini saya yang sembrono menyinggung Tuan Jiang Che. Saya di sini ingin meminta maaf kepada Anda dan Tuan Jiang Che. Maafkan saya. Saya yang salah menilai orang. Sepertinya Su Mengyao sangat puas dengan sikap Zheng Yuan. Mengangguk. Baiklah, kamu cepat-cepat tukar kantor dengan Jiang Che saja. Mendengar itu, Zheng Yuan menghela napas lega. Akhirnya babak baru dimulai. Tapi detik berikutnya dia jadi bingung. Tukar kantor untuk apa? Saat semua orang terkejut, Zhang Hongyan tersenyum tipis melangkah maju dan berkata, setelah disetujui oleh Departemen SDM. Apa artinya bagi kalian semua? Bertanya kepada semua orang sebenarnya hanya sebagai sopan santun. Zhang Hongyan sama sekali tidak terpikir. Siapa yang akan mengajukan keberatan saat itu? Tapi ternyata segalanya tidak berjalan sesuai keinginan. Benar-benar ada suara yang muncul. Saya keberatan. Mendengar itu, Zhang Hongyan langsung mengerutkan dahinya. Siapa sih yang tidak tahu sopan santun seperti itu?
Namun saat menoleh, itu kamu yang bilang, kalau begitu tidak apa-apa. Dan kamu dengan wajah tersenyum berkata, Sekretaris Zhang ya. Hehe, masalah ini masih perlu dibicarakan. Saya dan Pasu keluar untuk berbicara. Kamu benar-benar terlihat kesal. Sampai hal sepele saja kamu rasa terlalu banyak. Mau mengurus seluruh departemen sekaligus siapa yang tahan. Jadi, di bawah tatapan penuh harap semua orang, kamu menggenggam tangan halus Su Mengyao dan meninggalkan kantor. Dan Su Mengyao sama sekali tidak menunjukkan sikap seperti direktur sebelumnya. Wajahnya memerah, manis mengikuti di belakangmu. Di ujung koridor luar ruangan, kamu saling memandang dengan tatapan telanjang dengan Su Mengyao. Bos Su, ada apa ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih dulu? Mendengar itu Su Mengyao menyipitkan alisnya sedikit, memberikan tatapan yang agak misterius. Bukankah ini membuatmu bisa berkata apa saja dan semuanya jadi aturan? Dapat promosi. Kenapa adik Jiang Ze tidak senang juga? Senang apanya? Orang biasa memang akan senang ketika dipromosikan. Tapi saya tidak begitu. Sejak kecil sampai sekarang saya selalu menjadi orang kelas 2. Kamu diam-diam menyimpan keluhan di hati, tapi tidak berani benar-benar mengatakannya. Setelah berpikir sejenak, kamu mulai berbicara. Saya ini tidak punya ambisi besar. Saya hanya ingin setiap bulan bisa menyelesaikan tugas minimal, agar tidak dipecat. Kalau begitu jadi agak susah diurus. Su Mengyao tampak seperti sedang berpikir sambil mengunyah. Tiba-tiba mendapat ide cemerlang. 10 menit kemudian, kamu dan Su Mengyao kembali ke kantor bagian penjualan. Mengumumkan kepada semua orang. Barusan saya dan pacar saya juga wanita itu setelah berkeliling daerah dealer mobil, mendapati bahwa cara yang tadi memang perlu dipertimbangkan ulang. Zheng Yuan yang sedang meratapi nasib langsung matanya berkilau mendengar itu. Apakah benar begitu? Kamu sudah pacaran dengan Bos Su? Tidak kekurangan uang. Anda istirahat saja. Pekerjaan ini masih harus saya lakukan. Tapi tidak menunggu lama. Zheng Yuan diam-diam senang selama 2 detik. Su Mengyao kembali mulai berbicara. Jadi perusahaan memutuskan hal lain yang tidak nyaman. Zheng Yuan mempertahankan semua hak keputusan pekerjaan yang dimiliki mantan kepala departemen. Sialan, ini malah lebih baik saya jadi staf biasa saja. Zheng Yuan kaki melemah. Hampir terguling duduk ke lantai. Apakah masih ada yang keberatan kali ini? Tidak ada yang berkomentar. Respon untuk Su Mengyao adalah tepuk tangan besar tiba-tiba dari departemen penjualan. Bukan berarti semua berharap kamu jadi kepala departemen, agar mereka lebih mudah. Melainkan mereka semua pernah disiksa oleh Zheng Yuan. Sangat berharap dia pamit saja. Sementara di sisi lain ruangan kontrol, adegan ini terjadi di kantor departemen penjualan. Semua terlihat jelas oleh Wang Jun. Untuk memantau Nona demi ketua dewan. Dia memang sangat berusaha. Setiap hari bertarung kecerdasan dengan Presiden Su. Menurut kata-kata Nona. Dan juga perilaku ini. Jiang Che adalah pacarnya, ini membuat identitasnya jelas. Sekarang aku bisa melaporkan ke ketua Su dengan tenang. Tapi setelah selesai melapor, kata ketua Su, membuat dia bingung sendiri. Dia pergi ke area layanan untuk memeriksa mobil sesuai keinginan ketua Su. Ternyata benar ditemukan alat pelacak GPS. Di sisi lain, di kantor departemen penjualan, semua orang mendekat untuk memberi selamat kepada Jiang Che. Berlama-lama setengah jam baru selesai. San San kembali ke tempat kerja dan baru duduk. Saat itu Mo Suai mendekat. Aduh, CG, kamu keren banget. Sejak kapan kamu pacaran sama Presiden Su? Tapi kamu agak nggak jujur ya. Semua sudah punya pacar. Kemarin kamu masih minta aku carikan seseorang jadi pacar sementara buat kamu. Bukankah semua itu berkat kamu juga? Kalau bukan karena model yang kamu undang untuk tugas tuan rumah tidak datang, aku mana mungkin bisa bertemu dengan Presiden Su? Mo Suai terkejut mendengar itu. Di kafe sembarangan cari wanita. Jadi pacar sementara, malah dapat bos langsung di kantor sendiri. Setelah dapat pedang kehormatan dari Su Mengyao, kamu juga lebih leluasa buat santai-santai. Langsung bersandar di sofa. Main game dengan terang-terangan. Sekejap waktu sudah tiba saat pulang kerja. Entah kenapa, rekan kerja hari ini pulang lebih awal dari biasanya. Kantor yang besar ini malah tinggal kamu sendiri. Waktunya menghibur ibu deh. Tidak tahu Su Mengyao itu cewek kecil sudah selesai sibuk atau belum. Mending kirim pesan saja ke dia. Sementara bersantai bersandar di sofa. Kamu tidak menyadari di sofa di belakangmu.
Duduk sepasang kaki putih cantik dengan stoking hitam. Itulah Su Mengyao yang menakjubkan sampai membuat sesak napas. Saat mendengar panggilanmu padanya, Su Mengyao tanpa sadar mengangkat bibir merahnya. Dengan suara pelan bergumam, Sun Xiaoniu, malam ini aku akan buat kamu mati. Sedangkan kamu tentu saja tidak tahu Su Mengyao di kantor. Sedang mengusap pelipisnya. Bermikir bagaimana mengirim pesan kepadanya. Bos Su yang lembut dan murah hati. Kakak Mengyao yang cantik menawan. Ingatkan kamu malam ini harus membantuku mengatasi masalah dengan ibuku? Apakah kamu sibuk sekarang? Kapan kita berangkat? Ponsel Su Mengyao dalam mode senyap. Tidak mengeluarkan suara notifikasi. Melihat dua pesan darimu. Dia merasa bingung antara ingin tertawa dan menangis. Aduh, si kecil ini punya dua wajah juga ya. Kemudian dia membalas dengan manja. Ingat, ya, nona kecil, jangan sibuk. Nona kecil. Aku menunggu kamu di sofa. Kamu pasti tidak menyangka Su Mengyao bisa membalas pesanmu secepat itu. Dan juga pasti tidak menyangka isinya seperti ini. Nah nona kecil. Astaga. Bukankah tadi aku baru saja bilang itu? Bagaimana Su Mengyao tahu? Sofa yang mana? Pikiran langsung ke yang ini. Rasanya leher bagian belakang jadi dingin dan merinding. Dengan kikuk berdiri. Menggeser pandangan sedikit. Ternyata melihat Su Mengyao duduk dengan anggun di sofa di belakang. Dia tersenyum manis. Kebetulan bertatapan denganmu. Seluruh badanmu terasa membeku. Sial susu bos. Kamu datang kapan sih? Hehe datang. Departemen penjualan juga nggak tahu. Kasih tahu aku dulu ya. Su Mengyao mengerutkan hidung kecilnya yang cantik. Bercanda dengan sengaja. Aku ini sedang sibuk main game nih. Maaf ganggu ya. Selesai kok sayangku. Tapi aku sudah menunggu kamu dengan sangat cemas. Kamu harus benar-benar memikirkan, bagaimana cara membalas sayangku. Aku, mendengar itu, kamu menghela napas dingin lagi. Untuk hal yang canggung dan sulit dijelaskan. Ada satu cara terbaik untuk mengatasinya. Yaitu tidak perlu menjelaskan. Ayo langsung lewati saja. Hehe bos Su. Karena kamu sudah menunggu lama. Mari kita cepat pergi. Nanti video dari ibu akan segera masuk. Dan Su Mengyao setelah mendengar tentang ibumu juga mengangguk. Tidak lagi terus mengejek. Kamu berjalan berdampingan keluar dari kantor. Tapi pada saat keluar, Su Mengyao tiba-tiba merasa tangannya digenggam. Dia secara naluriah menarik tangannya kembali. Gadis itu sedikit mengerutkan dahi. Kamu ngapain sih? Kamu hanya tersenyum tipis. Seluruh perusahaan tahu kita sedang berpacaran. Di saat seperti ini berjalan berdampingan. Kalau tidak berpegangan tangan. Mudah membuat orang curiga, tahu nggak sih? Su Mengyao terdiam sejenak. Sepertinya drama TV memang seperti itu. Orang Jiangze ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Aku akui pendapatmu cukup meyakinkanku. Tapi bagaimanapun juga, kamu seharusnya menyapaku. Su Mengyao dengan sukarela memasukkan tangannya kembali ke telapak tanganmu. Gerakan mengernyitkan hidungnya sangat lucu. Dapat dilihat dari pipinya yang sedikit memerah. Baru saja tiba-tiba berpegangan tangan. Benar-benar membuat Su Mengyao sedikit malu. Di depan pintu perusahaan kosmetik Wan Xiang. Tidak jauh di tempat yang tersembunyi ada sebuah Audi yang diparkir. Wang Jun turun dari mobil dengan diam-diam. Mengelilingi penjaga keamanan. Berkurung di bawah pohon di dalam kantor. Saat dia melihat Su Mengyao dan kamu berpegangan tangan keluar dari perusahaan. Dia menunjukkan senyum seperti bibi. Senja itu benar-benar indah sekali. Kamu tanpa sadar menengadah ke langit. Pengalamanmu beberapa hari ini memang sangat dramatis. Sambil berpikir kamu tiba-tiba melirik. Su Mengyao. Di kehidupan sebelumnya pun aku tidak pernah melihat wanita sehebat ini. Tanpa sadar sudah tahu apa. Setelah sadar, kamu baru menyadari ada yang tidak beres. Ini sialan adalah jalan menuju tempat parkir, tunggu. Bos Su. Nanti kamu tidak pulang ke rumah lagi. Atau tetap tinggal di rumah saya. Su Mengyao mendengar itu dengan wajah bertanya-tanya. Sementara wajahnya agak memerah. Tinggal di rumah kamu pikir apa? Hei Chu Jiangche. Bagaimana kamu berani memikirkan pertanyaan ini? Aku pasti pulang ke rumah. Setelah selesai video call aku langsung pergi. Wajah cantik Su Mengyao menyiratkan kewaspadaan. Melihat ekspresinya yang seperti itu. Kamu tidak marah juga. Melainkan tersenyum tipis berkata. Kalau begitu tidak bisa naik mobil. Rumah sewaan aku tidak ada tempat parkir. Kita jalan kaki saja. Mendengar itu, Su Mengyao baru saja menghela napas lega.
Ternyata titik perhatian Jiang Che bukan tentang aku pulang atau tidak. Karena rumahmu hanya berjarak 10 menit dari kantor. Kalian berdua segera sampai di tempat tinggalmu. Begitu masuk pintu, terdengar suara elektronik berbunyi, bip. Selamat datang di rumah, Tuan. Kupikir Tuan menghidupkan pendingin ruangan, menghangatkan air untuk mandi. Ini adalah sistem rumah pintar yang kamu modifikasi. Dengan menghabiskan lebih dari 10.000 berdasarkan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Namun adegan ini membuat Su Mengyao sedikit tertegun. Dia memperhatikan dengan wajah penuh tak percaya bahwa AC benar-benar menyala otomatis. Melihat sekeliling. Apa itu tadi yang berbicara? Melihat gerak-geriknya. Kamu pun jadi santai. Bukan karena Presiden Su tidak berpengalaman. Melainkan karena belum ada yang mengembangkan dan merancangnya di pasaran. Su Mengyao tiba-tiba menjadi tertarik. Ini agak ajaib ya. Mobil kecil. Kamu beli ini di mana? Nanti aku juga pasang satu set. Rasanya memang cukup bagus. Mendengar itu kamu menarik napas dingin. Melambaikan tangan dan berkata, itu teman saya yang membantunya membuatnya. Tidak ada tempat yang menjualnya. Dia pergi belajar ke luar negeri. Kalau kamu mau, tunggu saja sampai dia kembali. Sungguh bukan karena kamu pelit. Tidak memberikannya kepada Su Mengyao. Kamu benar-benar takut setelah dipasang. Teman-teman Su Mengyao yang mengerti barang akan menemukannya dan nanti susah untuk menjelaskan. Kalau bukan karena ibu harus lihat kamu tidur bersama Su Mengyao. Di rumah ini selain kalian benar-benar tidak ada orang lain. Mo Suai sesekali datang. Tapi anak itu tidak menghargai barang. Tidak terlihat petunjuk apapun. Su Mengyao mendengar itu juga tidak berkata apa-apa lagi. Sambil tertawa dan bercanda. Kamu sudah mengeluarkan sepasang sandal baru. Permisi Su Zong, sandal baru. Su Mengyao mengernyit sedikit. Menunjuk kedua pasang sandal di samping kaki. Menggigit bibir bawah ringan. Nada suaranya cukup menggoda. Bukankah ada dua pasang sandal? Apakah akan mubazir kalau dipakai cuma satu pasang? Atau sandal baru ini hanya milik aku? Merasa aura kematangan Su Mengyao yang memancar hebat di sekelilingmu. Kamu menelan ludah tanpa sadar. Tiba-tiba terasa tenggorokan agak kering. Takut beberapa detik lagi kamu tidak bisa mengendalikan tubuhmu. Kamu langsung menggelengkan kepala. Dan menghilangkan pikiran yang mengganggu. Menoleh dan mengangkat bahu berkata, bukan aku cuma takut kamu kena bau kaki tertinggal di sandal dan menular ke aku. Setelah Su Mengyao mendengar itu, matanya yang indah mengerut. Mengulurkan tangan menunjuk ke dadanya sendiri. Ekspresi seperti melihat hantu di siang bolong. Pergi sana, bau kaki Jiang Che. Kamu yang kaki berjamur. Mata yang cerdik berputar. Su Mengyao mengangkat dagunya. Memperlihatkan ekspresi licik. Kaki berjamur, ya? Jiang Che, tunggu aku. Sekarang akan aku injak semua sandal rumahmu. Biar kamu takut sampai mati. Serangan balik yang sukses. Setelah kembali, kamu juga siap untuk berhenti saja. Tidak akan berantem lagi denganmu. Aku tahu Bos Su pasti tidak punya kaki berjamur. Kasih kamu sandal baru. Itu karena dua pasang sandal itu Mo Suai tidak bisa pakai. Dia punya kutu kaki yang bisa menular. Tentu saja kalau Bos Su tidak keberatan. Tidak juga tak bisa dilakukan. Su Mengyao yang baru saja akan beristirahat tiba-tiba berhenti bergerak. Dengan malu-malu mengganti sandal baru. Dalam hati merasa takut. Menunggu sekitar 2 menit. Kamu perlahan keluar dari kamar dalam. Dengan kedua tangan menyerahkan satu set piyama ukuran besar. Ganti piyama saja. Saya baru mencucinya. Belum sempat dipakai piyama. Su Mengyao tidak mengerti. Kenapa harus ganti piyama ya? Kenapa masih harus ganti piyama? Kalau diganti, bukankah bisa membuat lawan menjadi berhayal liar? Kamu dengan pasrah mengangkat bahu. Iya. Kamu tidak ganti piyama. Ibuku langsung tahu kita sedang berpura-pura. Kau juga tidak ingin merepotkan Su Mengyao seperti ini. Tapi saat ini apalagi yang bisa kita lakukan? Lagi pula, sudah ciuman. Melakukan hal lain juga tidak masalah. Melihat Su Mengyao agak kesulitan. Kau menggigit gigi dan memutuskan untuk mengorbankan muka lagi. Mengyao Jie, kau juga tidak ingin mobil kecilmu bermasalah, kan? Su Mengyao awalnya masih tenggelam dalam minumannya sendiri. Mendengar itu langsung tersenyum dengan mata melengkung. Dalam hati berpikir, Che Jiang Che seharusnya tidak akan bertindak sembrono. Kalau begitu, ganti saja. Tapi tidak bisa langsung setuju begitu saja. Membiarkan aku ganti piyama juga tidak masalah. Hanya saja lain kali aku butuh bantuanmu, kau juga harus tampil maksimal.
Kau mengangguk dengan ceria. Kesepakatan tercapai. Su Mengyao juga mengangguk pelan. Dan tidak lagi mengelak. Menerima piyama lalu berjalan ke kamar tidur. Su Mengyao sebenarnya ingin berganti pakaian saat masuk kamar. Tapi tangannya terlambat bergerak. Bukan karena tiba-tiba berubah pikiran. Tidak ingin ganti. Yang paling membuatnya sulit bergerak adalah dia benar-benar tidak bisa menerima seseorang mengawasinya dari samping. Jiangche, kamu ngapain? Kok kamu juga ikut masuk? Aku ganti piyama. Kalau kamu mau awasi dari samping saja. Padahal kamu langsung bingung. Astaga, cewek ini kok bisa berani bohong dengan mata terbuka begini? Bos Su, saya tidak dituduh salah ya? Saya memang tidak mengawasi. Saya duduk sambil main ponsel saja. Su Mengyao ingin bicara tapi terhenti. Mengernyitkan alis yang lentik seperti bulan. Pucat malu dengan wajah kecilnya. Menunduk bergumam berkata, kalau begitu aku ganti piyama. Kamu di samping juga tidak cocok kan? Melihat Su Mengyao dengan penampilan manja itu. Seketika terdiam tanpa kata. Kenapa gadis kecil ini selalu berpikiran negatif segala hal? Berpikir kamu berbalik ke lemari. Mengeluarkan piyama lain milikmu untuk menutupi Su Mengyao. Bos Su, harusnya aku salah bicara. Bukan ganti piyama. Melainkan set piyama. Kalau benar ganti piyama, nanti kita berdua tiduran juga bakal canggung dan tidak nyaman. Su Mengyao terdiam canggung mendengar itu. Pipi langsung memerah merona. Dengan suara lembut dan manja berkata, ganti keluar pukul 7.20. Kamu dan Su Mengyao telah menyiapkan segalanya. Tutup dengan selimut dan tempelkan bersama-sama. Bos Su, tolong panggil video untuk ibuku. Wajah Su Mengyao masih berkilau. Aku merasa sedikit malu. Merah muda lembut mulai muncul. Setelah mengeluarkan suara, yang agak kurang percaya diri, kemudian menelpon. Dalam waktu kurang dari 2,5 detik, ibuku menerima panggilan. Melihat kalian berdua memakai piyama dan akrab bersama. Wajahnya langsung tersenyum lebar. Namun setelah beberapa saat berbicara, Song Ling merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa rasanya Yao Yao dan Xiao Che seperti akrab? Tapi sebenarnya kurang terasa cinta sejatinya. Dia mendengar bahwa anak laki-laki tetangga, Lao Li, untuk menghindari desakan menikah, menghabiskan uang untuk menyewa seorang perempuan, berpura-pura menjadi pacar. Berdasarkan pemahaman Song Ling terhadap putranya sendiri, dia merasa kamu pasti bisa melakukan hal seperti itu. Memikirkan ini, Song Ling kembali mengerutkan dahinya. Setelah menghirup napas dingin, ia kembali menunjukkan ekspresi normal. Detik berikutnya dia berpura-pura sangat khawatir. Menghela napas panjang. Dengan nada agak kecewa berkata, Yao Yao saat bermain mahjong hari ini, Pak Liu dari sebelah terus membanggakan kepadaku. Foto ciuman anak laki-laki dan menantu perempuannya. Membuatku iri sekali sampai giginya gatal. Sepanjang hidupku Song Lin tak pernah kalah dibanding siapapun. Yao Yao, apa kamu tega melihat bibimu kalah dari Pak Liu? Dan kamu, setelah mendengar itu, merasakan ada yang tidak beres. Dari mana datangnya Pak Liu? Pak Liu berpikir lama tapi tidak terbesit di pikirannya. Ibu punya teman baik bernama Liu. Selesai sudah. Bukankah ini seperti disuruh menerima kekalahan? Kamu langsung mengerti begitu saja. Pasti ada detail yang terlihat celahnya. Su Mengyao juga bingung. Pucat merah dan bingung tidak tahu harus berbuat apa. Dia sama sekali tidak menyangka Song Lin akan bermain seperti ini. Kemudian dia mengerutkan hidung kecilnya yang cantik. Bibirnya bergerak pelan. Yang penting sudah pernah berciuman. Sekali ini juga tidak masalah. Su Mengyao mengangkat bibir merahnya dan berkata, Bibi, kalau Anda screenshot, tolong screenshot yang bagus ya. Mendengar itu kamu penuh tanda tanya di wajah. Siap-siap untuk menghentikan, astaga. Serius? Su Mengyao. Belum selesai kamu bicara saja. Detik berikutnya bibir pink yang lembut langsung menempel. Kehangatan dari bibir itu membuatmu terdiam. Saat bibir merah Su Mengyao menempel, di dalam otakmu hanya ada 4 huruf besar. Sangat lembut. Sepertinya kalian berdua terpaku dalam ciuman sejenak. Dengan penuh gairah menghisap bibir satu sama lain. Sampai-sampai mengabaikan ibu. Menikmati kehangatan yang sulit didapat ini. Saat ini melihat wanita di depan yang sedang menikmati dengan mata terpejam. Hatimu tanpa sengaja bergetar sedikit. Apakah gadis kecil ini benar-benar mulai menyukaiku? Saat kamu hendak membalas serangan, Su Mengyao tiba-tiba menghindar. Membalikkan wajah. Mengambil nafas besar-besar. Wajahnya masih memerah malu.
Dan yang kamu tidak tahu adalah, gadis kecil ini baru pertama kali berciuman dengan seseorang. Tentu saja belum terlalu mahir. Tante, sudah selesai guntingnya? Sudah selesai. Yao Yao, aduh, yang ini jauh lebih cantik daripada yang lama Liu. Anak iparku benar-benar sangat cantik ya. Saat itu ibu sedang mengagumi foto yang baru saja di screenshot. Pamer-pamer ke Pak Liu atau semacamnya. Itu semua cuma omong kosongnya sendiri. Tujuannya agar kalian berdua berjodoh. Namun Su Mengyao tampaknya tidak mengerti alasannya. Wajahnya memerah malu melihat tantenya di ponsel. Yang penting kamu suka. Setelah itu bicara beberapa kata lagi dengan ibu. Baru saja kamu buru-buru mengakhiri video call. Namun begitu selesai, detik berikutnya Su Mengyao langsung mendorongmu. Terlihat wajahnya merah malu. Napasnya agak tersengal. Wajahnya penuh dengan ketidaksukaan. Sedangkan kamu penuh tanda tanya. Berpikir dalam hati. Astaga. Tolong dong, gadis kecil. Apa saya pernah menyakitimu? Pak Su, kenapa Anda dorong saya? Tolong. Bisakah sedikit masuk akal? Barusan Anda yang mendekat duluan loh. Kenapa saya yang didorong? Apakah saya tidak punya harga diri? Meskipun dicium paksa oleh presiden cantik, bagi saya itu bukan kerugian. Tapi dia ini terlalu tak bertanggung jawab, ya? Suara Su Mengyao tidak lagi tinggi. Malah terdengar agak manja dan imut. Meski sebenarnya saya yang mendekat duluan. Tapi siapa yang menyuruhmu menjulurkan lidah? Su Mengyao ragu-ragu ingin bicara. Pipi yang merah merona terasa panas. Suara seperti suara wanita nyamuk. Mendengar itu, ia canggung mengusap ujung hidungnya. Ini juga bukan salah saya, kan? Siapa yang menyuruh bibirmu mengisap dengan begitu keras? Maaf, Pak Su. Saya benar-benar tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya jamin seperti ini. Kalau ada kali berikutnya mendengar Su Mengyao, pipinya langsung memerah. Mengambil bantal di samping lalu melemparkannya ke arahmu. Mobil akan mobil. Kamu tutup mulutmu. Kamu masih ingin ada kali berikutnya. Melihat Su Mengyao terlihat sedikit marah. Juga. Tidak berkata apa-apa. Berbalik dan keluar. Pergi dulu. Pergi dulu ke ruang tamu untuk menghindar. 5 menit kemudian saat bertemu lagi dengan Su Mengyao. Dia sudah mengganti piyamanya. Wajahnya sudah kembali normal. Dia tersenyum padamu dengan lembut. Melambaikan tangan kecil sambil berjalan ke pintu. Dadah ya. Undian mobil. Lain kali aku ada urusan denganmu. Jangan sampai bertele-tele ya. Dan kamu seperti tidak mendengar dia berbicara. Duduk terdiam di sofa dengan kosong. Asyik sendiri melihat ponsel. Setelah 2,5 detik, baru kamu perlahan mengangkat kepala. Dengan wajah penuh senyum nakal, menatap Su Mengyao dan berkata, Tuan Su itu, hari ini Anda sepertinya tidak bisa pergi. Mendengar itu Su Mengyao langsung gemetar lembut. Wajah cantiknya perlahan memucat. Mata membelalak. Kata-kata itu benar. Mengejutkannya. Tu Jiang Ce. Apa maksudnya ini? Dia ingin berbuat apa? Apa dia tidak membiarkanku pergi? Pria dan wanita sendirian dipaksa Jiang Ze tinggal melewati malam yang panjang. Bukankah itu harus dipikirkan dulu? Wajah Su Mengyao langsung memerah. Dengan penuh kegugupan menatapmu. Jiang Ce tunggu dulu. Kamu tenang dulu. Kalau ada yang mau diomongkan, ngomong baik-baik ya. Su Mengyao tiba-tiba dapat ide. Teringat ibumu. Lalu mengambil ponsel sambil mundur dan berkata, kalau kamu terus impulsif, aku akan telepon Bibi. Tapi detik berikutnya dia jadi lebih panik. Sial, salah. Bibi pasti ingin mobil itu dan aku memberinya cucu. Melihat gadis kecil ini salah paham lagi. Kamu mengangkat bahu dengan tak berdaya. Melangkah ke jendela. Menarik tirai ke samping. Telepon ibuku juga tidak ada gunanya. Belum lagi dia sama sekali tidak bisa mengantarmu pulang. Lagi pula dia tidak sedang di kota Song. Hujan sebesar ini. Kamu masih berharap dia bisa mengantarmu pulang ya? Hujan turun. Su Mengyao sedikit terkejut. Baru mengerti maksudmu yang bilang tidak bisa pergi. Tak tahan malu lalu menundukkan kepala kecilnya. Hujannya juga deras. Sepertinya hari ini Bos Su harus menginap di rumah saya. Kau menganalisis dengan rasional. Saat Su Mengyao sedang mencari cara lain untuk pulang. Derding gemuruh guntur menggema di atas kota. Su Mengyao kaget sampai terlonjak. Pinggiran kota pun bergetar. Tidak tahu harus berbuat apa. Dan pemandangan ini membuatmu terdiam. Su Mengyao jangan-jangan takut petir ya? Sialan, seriusan. Dia yang biasanya menggoda orang dengan cara yang menjengkelkan. Hanya peduli menggoda tanpa tanggung jawab setelahnya.
Sekarang usianya sudah 25 tahun. Ternyata takut petir juga. Kamu melihat situasi itu dan tersenyum tanpa daya. Tidak memilih untuk mengejek Su Mengyao. Melainkan diam-diam berjalan ke sisinya. Bos Su, jangan takut petir. Hanya saja. Apa maksudnya cuma petir saja? Begitu pikirnya. Kalau aku sendirian di rumah pasti sudah ketakutan mati, ya kan? Wajah Su Mengyao tampak sedih sampai terasa ada sedikit takut. Lalu dengan sengaja menggenggam tangannya. Meskipun pacaran cuma pura-pura, tapi setidaknya dianggap teman baiklah. Bos Su, bagaimana kalau kita menonton video pendek saja? Supaya bisa mengalihkan perhatian. Setelah berkata begitu kamu langsung mengeluarkan ponsel dan mulai menggulir. Su Mengyao tidak bersuara. Bisa dibilang itu tanda setuju. Terlihat dia sangat erat bersandar di pelukmu. Melihat ponsel di tanganmu. Tapi detik berikutnya kamu. Keduanya sama-sama berwajah merah segar. Video pertama langsung muncul. Kenapa dikatakan laki-laki dan perempuan yang kesepian berada dalam satu ruangan? Apakah kayu kering dengan api besar mudah menimbulkan percikan api? Kamu menanggapi dengan batuk pelan. Segera beralih ke video berikutnya. Namun beberapa video berturut-turut adalah hal serupa. Saya dan suami saya pertama kali bertemu di rumahnya. Hari itu hujan deras. Saya tidak bisa pulang. Saya selalu menganggap itu kebetulan. Ternyata dia sudah merencanakan. Ramalan cuaca. Sahabat-sahabat, kalian harus lebih waspada. Dengan suara tepuk, kamu langsung merebut ponsel itu. Big data seperti ini sangat pandai menguping. Lalu kamu diam-diam menoleh ke belakang. Ternyata menemukan Su Mengyao sedang tersenyum sambil menahan tawa memandangmu. Bos Su, ini sebuah kecelakaan. Di video pendek ini banyak sekali akun marketing. Demi mendapatkan perhatian, mereka bicara ngawur soal tren. Kalau dilihat, yang aku ikuti semuanya adalah video pendek yang menarik. Pasti tidak ada hal-hal aneh seperti itu. Melihat kamu gugup dan berusaha keras menjelaskan. Su Mengyao tiba-tiba tertawa keras. Alis dan matanya melengkung. Baiklah. Mendengar itu, kamu pun bisa menghela napas lega. Untunglah gadis kecil Su Mengyao tidak berpikir terlalu jauh. Dia kembali mengambil ponsel dan membuka daftar yang aku ikuti. Video pertama adalah sepasang kaki putih yang panjang dan ramping. Video kedua menunjukkan kakak perempuan yang memakai baju crop top. Dengan tali kecil sedang membersihkan kaca. Video ketiga adalah koleksi stockings dari asrama perempuan di sebuah universitas. Melihat itu, kamu langsung merebut ponsel itu kembali. Video pendek ini tidak perlu ditonton juga tidak apa-apa. Tapi Su Mengyao tidak setuju. Ah, Bao Jiangche. Kenapa kamu malah menaruh ponsel lebih jauh lagi? Aku belum sempat lihat jelas. Terlihat Su Mengyao dengan wajah kesal mencibir bibirnya. Menunjuk ke ponsel di atas meja teh. Memberi isyarat supaya kamu terus menaruhnya. Mendengar itu, kamu menggaruk kepala. Oh iya juga. Ini pacar dadaku. Bukan pacar beneran. Aku nggak takut sama sekali. Setelah memahami semuanya, kamu dengan lega mengambil ponsel dan terus menikmati. Maaf ya, Bos Su tadi agak terbawa perannya. Ayo kita lanjut lihat saja. Namun Su Mengyao tidak melihat layar ponsel. Melainkan menatap matamu. Dengan manja berkata, terbawa peran apaan sih? Aku benar-benar menganggapmu sebagai pacarku. Aku pikir melihat wanita cantik lain di depan pacar sendiri. Bukankah itu jalan buntu? Setelah kata-kata itu terucap, Su Mengyao langsung tertawa sampai gemetar. Kemudian matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang aneh. Bibir merahnya sedikit tersenyum dan bertanya, kecil mobil. Sekarang misalkan aku mengenal pacarmu. Menurutmu aku atau wanita-wanita di video itu siapa yang lebih menarik? Mendengar pertanyaan Su Mengyao itu, kamu tidak bisa menahan tawa. Bos Su, aku rasa kamu bukan sedang bertanya, melainkan sedang minta dipuji. Minta dipuji. Maksudmu apa? Su Mengyao agak bingung. Dengan ekspresi tidak mengerti, dia menengadah melihat mereka. Tidak ada radarmu. Tidak ada kakimu yang panjang. Tidak ada tubuhmu yang bagus. Bahkan tidak secantik kamu. Ini bukan untuk membandingkan, benar-benar untuk memujimu, baiklah. Su Mengyao tanpa sadar menggigit bibir merahnya dan berkata, matanya berkilau dengan kebahagiaan. Orang yang licik dan pandai bicara ini. Kamu memang pandai membuat wanita senang. Saat itu kamu kembali berbicara. Bukan pandai membuat wanita senang, tapi pandai membuat istri senang. Kamu senang ya? Su Mengyao terdiam sejenak setelah mendengar itu. Membelalak. Berbalik memandangmu.
Seluruh tubuhnya tampak sedikit kacau. Karena kalian berdua duduk berdampingan sambil bergandengan tangan. Saat berbalik, tatapannya tanpa sadar tertuju pada sisi wajahmu. Wajahmu memang tidak buruk. Kemampuan licik dan pandai bicaramu itu. Ditambah wajah ini, memang sangat menarik. Pak Su, Anda tidak marah, kan? Barusan Anda bilang. Sekarang apakah kamu benar-benar kekasihku? Aku hanya menjawab asal saja. Kalimat romantis yang lebay di internet biasanya begitu ditulis. Setelah mendengar suaramu, Su Mengyao akhirnya tersadar. Aku mudah marah seperti itu. Aku sedang memikirkan bagaimana memujimu. Memuji dengan kepala miring berpikir sejenak. Pujian lisan setara dengan tidak memuji sama sekali. Kalau begitu tidak usah dipuji. Pak Su, tolong penuhi satu permintaanku. Dan Su Mengyao setelah mendengar itu tidak ragu sedikit pun. Langsung mengangguk setuju. Melihat Su Mengyao begitu cepat setuju. Kamu benar-benar sangat senang. Sangat hebat. Tahan selama ini. Akhirnya bisa kembali ke pekerjaan lama. Hati yang berdebar. Tangan yang gemetar. Kamu tiba-tiba berdiri. Pak Su, tunggu sebentar. Su Mengyao mendengar itu. Kepalanya langsung berdengung. Jiang Che berkata. Dia meminta, ini kata-kata serigala macam apa? Detik berikutnya dia menutup matanya dengan kedua tangan. Sambil berteriak. Duhuhu. Jiang Che, hentikan. Hal seperti ini tidak boleh. Kamu jangan buka. Karena teriakan Su Mengyao agak samar. Jadi kamu tidak mendengar kalimat, jangan buka. Sementara itu malah tersenyum dan mengedipkan alis. Ah, Pak Su. Jangan terburu-buru. Menolak saya tidak percaya. Sekarang menelepon menanyakan makanan enak Mo Suai. Saat ini, Su Mengyao merasa otaknya CP-nya hampir terbakar lagi. Bukankah Mo Suai itu adalah si introvert yang duduk di sebelah Jiang Che? Dengar maksudnya. 2 menit kemudian, saat dia melihatmu mengenakan celemek, memegang sebungkus mie masuk ke dapur. Barulah dia menghentikan aksinya menelpon 110. 10 menit kemudian, kamu membawakan semangkuk mie panas di depan dia makanlah. Bos Su, bukankah kamu kelaparan? Melihat mie yang masih mengepul uap panas. Dan kata-katamu, Su Mengyao tak bisa menahan sedikit haru. Dia bahkan memberiku pada malam pertama. Aku tadi kira dia mau itu. Padahal aku hampir menelpon 110. Ternyata Jiang Che itu nama baik. Hadiah dia masih ingat saat aku bilang aku lapar. Memanfaatkan kesempatan untuk memasakkan mie untukku. Su Mengyao ya. Su Mengyao. Bagaimana kamu bisa menebak seperti itu tentang Jiang Si? Kamu terlalu kejam. Melihat Su Mengyao ragu-ragu sedikit. Kamu tersenyum lembut dan berkata. Bos Su, jangan sungkan. Cepat makanlah. Setelah Su Mengyao mengambil suapan pertama. Kamu segera bertanya, bagaimana rasanya? Enak tidak? Ini bisa dibilang adalah makanan terburuk yang pernah dimakan Su Mengyao. Tapi ini adalah niat baikmu. Dia tersenyum tipis dengan alis melengkung. Tidak begitu enak, tapi tidak apa-apa. Mendengar penilaian ini, Jiang Che merasa senang seperti memenangkan pertandingan satu malam. Tinju dilayangkan ke udara dengan sombong. Demi dunia dan nurani. Setelah belajar memasak selama ini, kini mie yang saya masak akhirnya tidak bisa dimakan orang sampai muntah. Su Mengyao terkejut mendengar itu. Kedipkan mata indahnya. Lalu melihat ke mangkuk mie. Wajah kecilnya agak kaku. Apa rencananya? Apakah ini membuatku mencoba racun? Senjata maut itu membuat Su Mengyao yang sudah sadar merasa tergerak. Membelalakkan mata. Amarah dalam tatapan matanya tidak bisa ditahan. Che Jiangchun bahkan menggunakan aku untuk ujian taruhan. Tidak ada lagi yang dikatakan. Potong gaji ya. Kalau tidak, 1 juta itu tidak akan aku pinjamkan padamu ah. Akhirnya Su Mengyao tidak makan semangkuk mie racun buatanmu itu lagi. Namun memasak sendiri. Melakukan modifikasi kedua pada mie. Setelah dimodifikasi hasilnya berbeda. Setelah kenyang dan minum cukup, kamu langsung duduk tergeletak di sofa. Melirik wajah cantik. Su Mengyao yang sedikit dingin. Tertawa kecil. Bos Su, jangan marah. Kalau begitu malam ini aku akan merugi. Kamu tidur di tempat tidur. Aku tidur di sofa saja. Sebenarnya kamu memang harus. Su Mengyao secara naluriah sadar. Tapi saat berbicara setengah jalan, tiba-tiba pembicaraan berbalik. Mata cantik berkerut. Membalikkan kepala. Orang aneh. Siapa yang mau tidur di tempat tidurmu? Meski dia mengakui tempat tidur itu memang nyaman untuk berbaring. Tapi dia tetap merasa agak tidak pantas.
Dia dan kamu bukan keluarga. Kalau benar-benar tidur di tempat tidurnya semalam. Begitu dengar Su Mengyao menolakmu, tiba-tiba saja, bangkit berdiri, melambaikan tangan menunjuk sofa. Bagus sekali. Bos Su, malam ini kamu tidur di sofa saja ya. Nanti aku ambilkan selimut buat kamu ya. Jangan sampai kedinginan malam ini. Berlarilah. Baru melangkah beberapa langkah. Langsung ditarik oleh Su Mengyao. Lengan piyama ditarik kembali. Bajingan busuk. Kamu gimana bisa tidur di sofa ini? Sofanya sempit banget. Dan kamu cuma bisa terdiam. Aku tadi sudah bilang biar kamu tidur di tempat tidur. Kamu nggak mau. Sekarang malah mengeluhkan sofa kekecilan. HMPH, ya sudah tidur saja. Su Mengyao dengan marah menggigit bibir merahnya. Lalu langsung berbaring di sofa. Tapi detik berikutnya kenyataan menyiramnya dengan air dingin. Baru sedikit bergerak. Merasa punggung kehilangan berat. Seluruh tubuh akan jatuh keras ke tanah. Dan kamu melihat itu langsung bertindak. Cepat dan sigap menggunakan lengan menahan Su Mengyao. Mengangkatnya dan duduk tegak. Setelah berpikir sejenak tersenyum lembut berkata, "Lah Su Zong, aku tahu kamu tadi tidak mau tidur di tempat tidur. Karena takut kamarku tidak bersih. Tenang saja. Aku baru mengganti spray dan selimut yang baru. Kamu bisa tidur semalam di tempat tidur aku apa adanya. Baiklah." Su Mengyao tentu mendengar kamu memberinya jalan keluar. Hatinya tidak bisa tidak merasa tersentuh. Pada dini hari keesokan harinya kamu yang berbaring di tempat tidur perlahan membuka mata. Bola mata langsung membulat besar. Kemarin Su Mengyao masuk ke dalam kamar dan 10 menit kemudian keluar memanggilmu. Memintamu masuk dan tidur bersamanya. Tentu saja mungkin dia takut dengan suara petir. Dia menaruh bantal dan banyak pakaian di tengah tempat tidur sebagai pembatas. Memberi isyarat, kamu bisa naik ke tempat tidur dan tidur bersama. Namun yang membuat Ni bingung adalah, perasaan terluka sekarang ada sesuatu yang lembut, agak enak dipencet, dan satu tangan saja tidak bisa memegangnya. Sial, otakmu berpikir cepat dan langsung terkejut sampai mulut terbuka. Jangan-jangan itu, gadis kecil ini tidur malam dengan sangat bebas. Tidak memakai pakaian dalam kecil. Dan kamu pun ingin menarik tangan tapi tidak bisa. Karena tanganmu sedang dipeluk erat dengan kedua tangan oleh Su Mengyao dan terkunci di atasnya. Pagi hari memang saat hormon sangat aktif. Tidak bisa, harus segera menyelesaikan masalah ini dulu. Tarik napas dalam-dalam dengan kuat. Tenangkan suasana hati. Baru kamu tersadar. Meskipun sentuhan di tangan terasa luar biasa. Tapi kamu juga tahu harus segera menarik tangan kembali untuk mengamati. Berpikir selama kira-kira 2 menit. Sudah menentukan cara menyelamatkan diri. Tarik perlahan. Berhati-hatilah sedikit. Seharusnya tidak masalah. Dan yang tak pernah kamu duga adalah, gadis Su Mengyao ini selain tidak tenang saat tidur, tidurnya juga sama-sama sunyi. Saat ini Su Mengyao sudah mulai setengah sadar. Kenapa alarm belum berbunyi? Sekarang jam berapa ya? Sangat mengantuk. Kalau begitu tidur lagi sebentar, tunggu dulu. Ada sesuatu yang bergerak. Kelas 1 SD nih. Tangan ini, astaga. Jiangxi. Kamu sebenarnya sedang melakukan apa? Tidak heran Su Mengyao marah. Barusan kamu merapatkan tangan ke gunung itu kan? Wajah Su Mengyao yang baru bangun tidur berubah menjadi sangat merah. Ekspresinya bahkan sangat menakutkan. Tepat saat itu terdengar suara memohon darimu dari belakang. Bos Su yang baikku. Bos Su, jangan sampai kamu bangun ya. Jiangce, minggir dulu Su Mengyao sudah tidak tahan lagi. Memandang dengan mata cantiknya, duduk dan langsung berteriak. Satu tendangan ke arahmu. Tanpa ragu-ragu sama sekali. Tanpa menyisakan tenaga sedikit pun. Astaga, bagaimana bisa bangun? Tanpa peringatan sebelumnya, begitu saja. Tiba-tiba aku melihat Su Mengyao ingin menendang lagi. Kamu seperti ikan koi yang melompat. Segera melompat dari tempat tidur. Berbicara. Bos Su, tunggu dulu. Jangan marah. Jangan terburu-buru. Dengarkan aku jelaskan. Su Mengyao tidak mau dengar. Apa masih perlu dijelaskan? Baru tadi kau bilang agar aku tidak bangun. Bos Su, pertama-tama, sejak kecil aku tidur dengan tenang. Ketika aku bangun, kau sudah seperti itu. Dan justru kau yang memegang tanganku. Aku juga tidak tahu soal semua ini. Setelah bangun, aku bahkan kebingungan. Bos Su, kau memang melihatku. Aku cuma berusaha melepaskan tangan saat kau tertidur. Kurangi makanku tahu sedikit. Su Mengyao terdiam. Potongan kenangan tiba-tiba membanjiri pikirannya.
Dia teringat beberapa detail kecil semalam. Sepertinya dia pertama kali terbangun di paruh pertama malam karena kepanasan. Karena hujan. Semalam mereka berdua mematikan AC. Jadi dia merasa sangat panas. Tidak hanya menendang selimutnya. Dia juga mengira sedang di rumah sendiri melepas baju tidur dan pakaian kecilnya. Dan yang kedua kali adalah dalam keadaan setengah sadar. Seharusnya saat malam menjadi lebih dingin di paruh kedua. Karena menendang selimutnya. Dan melepas bajunya lagi. Su Mengyao merasa sangat dingin. Dia ingat dia tidak meraih selimut. Tapi secara spontan memeluk sesuatu yang sangat hangat. Jika tidak salah, itu adalah lenganmu. Ya ampun. Su Mengyao dengan kecantikan yang memukau. Tak percaya membuka mata cantiknya lebar-lebar. Jadi semua ini memang bukan salah Jiang Che. Sepenuhnya karena aku tidur tidak tenang. Aku sendiri yang membuat tangan Jiang Che menangis pada luka itu saat itu. Malu dan canggung. Ekspresi merasa malu tak tahu di mana harus sembunyi muncul. Pipi Su Mengyao jelas memerah. Dan tepat saat itu, sinar matahari menembus tirai. Menyinari tubuh Su Mengyao. Tampak sangat indah dan menawan. Pemandangan yang membuat darah berdebar ini. Tak bisa menahan diri untuk bereaksi. Tubuh pun mulai terus menggerakkan tangan ke arah Su Mengyao. Saat menatap wanita kecil yang sangat malu itu di depan mata. Kamu benar-benar ingin menaklukkannya sekarang juga. Namun detik berikutnya kamu seolah teringat sesuatu. Tiba-tiba menggelengkan kepala. Setelah sadar dengan jelas, buru-buru keluar dari kamar. Kalau tidak, dalam suasana ini, mungkin hari ini memang akan terjadi sesuatu. Setelah itu kamu memanfaatkan waktu ini untuk membeli sarapan. Ketika kembali ke rumah, kamu melihat Su Mengyao duduk di sofa sambil melamun. Melihat itu, kamu garuk kepala dengan canggung. Bos Su, maaf. Ini salah saya. Kejadian tadi malam memang benar-benar tidak disengaja. Ketulusan selalu menjadi jurus pamungkas pertama. Kamu selalu yakin akan hal itu. Kemudian kamu mencetak lagi analisis pasar saham sebagai bentuk permintaan maaf. Sebenarnya Su Mengyao memang tidak terlalu marah. Kejadian sudah terjadi. Marah lagi. Apa mungkin tanganku akan dipotong? Lagi pula. Semua ini masih karena aku. Tapi sikapmu cukup baik. Aku sangat puas. Sedangkan kamu hanya bisa bingung. Sialan, Bos Su sepertinya sangat terbuka ya. Memang cocok sebagai pacar palsu yang dijemput di pinggir jalan. Ngomong-ngomong, ini adalah Xiao Longbao dan wonton. Sarapan saja sembarangan ya. Ini seharusnya makanan terenak di sekitar sini. Adapun analisis pasar saham ini adalah beberapa pandangan kecil saya tentang Tian Cheng Kung Kuat. Kepada Tuan Su, Anda pasti punya pandangan kecil. Jahat Jiang Society juga mengerti saham. Su Mengyao diam-diam mencemooh di hati. Kemudian dia tersenyum tipis. Menggeser tubuh. Biar kamu duduk dulu. Mari makan sarapan dulu. Su Mengyao merasa. Wan Xiang punya tim analisis saham dan pengelolaan saham profesional sendiri. Sedangkan analisismu ini kurang memiliki otoritas. Dan dia tidak terlalu memperhatikan. Melihat Su Mengyao tidak terlalu memperhatikan analisis saham ini. Kamu juga tidak banyak bicara lagi. Nanti kalau ada kesempatan bisa diingatkan saja. Sepertinya kejadian pagi itu tidak akan dia kejar lagi. Melihat situasi itu kamu sama sekali tidak ragu. Langsung duduk dengan santai di kursi yang kosong. Dengan wajah penuh pujian berkata, Bos Su sangat dermawan. Semoga Bos Su selalu diberkati dan sejahtera. Aku yakin nanti suami Bos Su pasti akan sangat bahagia. Bisa menikahi wanita seperti Anda yang pengertian. Berpikir dengan tenang, pintar dan berbudaya. Semoga selalu diberkati dan sejahtera. Kamu itu apa sih? Su Mengyao tertawa cekikikan. Pada saat bersamaan memperhatikanmu dengan seksama. Dalam hati menyindir. Nanti kalau ada wanita yang bisa untuk laki-laki besar yang humoris dan bersih ini. Menikah denganmu. Pasti akan sangat bahagia. Bahagia, kan? Sambil teringat. Bahkan Su Mengyao sendiri tidak menyadarinya. Di balik penampilan dewasa, ada hati yang tak terlihat siapapun. Yang terasa agak kosong. Setelah selesai, kalian berduaan pergi bersama. Di kantor presiden perusahaan. Su Mengyao menarik pipinya yang harum. Melihat perubahan grafik saham Tiancheng Jinju di layar. Ekspresi datar memperlihatkan ketenangan dirinya saat ini. Dari pembukaan pukul 9.30 hingga sekarang. Perubahan grafik sesuai dengan perkiraan tim analis saham profesional perusahaan. Kurang lebih sama. Namun di sisi lain, kamu yang santai di kantor tidak bisa tenang.
Karena jarak waktu sebelum pembukaan pasar tinggal kurang dari 2,5 jam. Setidaknya Su Mengyao adalah orang yang pernah tidur satu ranjang denganmu, pura-pura. Bagaimanapun juga, tidak bisa membiarkan dia meloncat ke dalam api begitu saja. Dengan pasrah, kamu mengangkat bahu. Mengirim pesan ke Su Mengyao. Direktur Su, lihatlah grafik analisis saham saya itu. Sekalian kasih petunjuk ya. Setelah saya melihat pesan ini, Su Mengyao diam-diam memerah wajahnya. Tidak berhubungan dengan isi pesan, tapi berhubungan dengan orang yang mengirim pesan. Dia sampai sekarang masih bisa mengingatnya. Baru bangun tidur pagi ini. Rasa geli-geli dan kesemutan dari tubuhnya. Kemudian dia menggigit bibir merahnya. Dan menghilangkan pikiran yang mengganggu. Cepat-cepat membalas. Dengan mengatakan baik. Tapi saya mungkin tidak terlalu profesional. Nanti kalau rugi, jangan salahkan saya ya. Melihat lawan malah membalas dalam sekejap. Kamu, dengan sedikit tak percaya menggaruk kepala. Menggoda mengatakan, tidak apa-apa. Menghabiskan uang untuk pacarku. Aku sangat senang. Setelah Su Mengyao melihat pesan yang kamu kirim, tubuh halusnya bergetar seketika. Hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak terungkapkan. Wanitamu, Heng Kui Jiangche, cukup mahir menggoda. Namun dia pura-pura tidak melihatnya. Dengan santai melangkahkan kaki panjang dan indah. Mengeluarkan dokumen analisis milikmu. Aku akan melihat seberapa jauh Che Jiangche menganalisisnya. 10 menit kemudian, mata cantik Su Mengyao penuh dengan kekaguman. Bahkan tangan yang memegang dokumen sedikit gemetar. Kamu menganalisis saham ini dari berbagai sudut profesional dan non-profesional. Sampai mencapai tingkat yang sangat mendalam. Bahkan menulis berbagai pengaruh yang mungkin terjadi dalam situasi tak terduga. Tubuh lemah Su Mengyao bergetar. Lalu dengan cepat membuka halaman transaksi sekuritas. Sekarang tren saham tidak jauh berbeda dengan analisismu. Dan dalam analisismu, saham tersebut akan anjlok sekitar pukul 11. Hingga runtuh. Setelah berpikir selama 5 detik saja, Su Mengyao langsung memanggil sekretaris Zhang ke dalam ruangan. Memberitahu manajer utama perusahaan. Untuk segera menjual semua saham Tiancheng Jinju yang dimiliki. Nada bicara Su Mengyao. Dan ekspresinya sangat cemas. Ini membuat Zhang Hongyan bingung. Dia tidak mengerti. Namun tetap menjalankan perintah Su Mengyao dengan kecepatan tertinggi. 2 jam kemudian. Hasilnya persis sama dengan analisismu. Pukul 11.30. Pasar ditutup. Harga langsung turun ke titik terendah. Menjelang jam pulang kerja. Kamu tiba-tiba menerima pesan dari Su Mengyao. Aku merindukanmu. Kamu langsung tahu dia ada urusan denganmu. Lalu kamu tanpa berkata apa-apa langsung menuju ke atap. Pintu kantor direktur terbuka. Kamu mengetuk pelan dan masuk. Saat itu Su Mengyao menopang dagunya dan menatap keluar jendela. Wajahnya penuh kebahagiaan. Melihatmu datang. Dia berdiri dengan semangat. Kemudian dia mengeluarkan kartu bank dari saku dan menyerahkannya kepadamu. Mata melengkung. Dengan senyum menggoda berkata, berikan ini sebagai hadiah undian mobil.